Kastil Besi Hitam Bab 631, Kapal Udara Klan Bangsawan. Sebelum datang ke negara Taixia, Zhang Yang tidak pernah percaya bahwa ada benda seperti itu di dunia. 3 dekade yang lalu, perahu udara yang menakjubkan telah muncul ketika sebuah logam eksotis yang disebut logam terapung di udara digali dari dunia bawah tanah. Namun, benda seperti itu hanya bisa dilihat di negara Taixia. Bahkan di negara Taixia, hanya sedikit orang yang bisa memiliki benda seperti itu. Di wilayah udara Taixia, pesawat tersebut masih menjadi alat lalu lintas udara utama. Airboat seperti itu jarang terlihat. Setelah datang ke negara Taixia beberapa bulan terakhir, Zhang Yang baru melihatnya 2 kali. Suasana sangat ramai ketika orang turun dari kapal uap. Seseorang mengangkat kepalanya dan mengamati langit sambil terus berjalan ke depan. Sayangnya, dia terdorong ke laut. Dia kemudian mengepakkan sayap dan berseru di laut saat orang-orang di sisinya segera menariknya keluar dari laut. Itu adalah perahu udara terapung yang terbuat dari logam yang mengambang di udara. Seorang pelaut berkulit coklat tua menjelaskan kepada orang-orang itu dalam bahasa Hua dengan lancar saat dia sedang memasang rantai jangkar sementara para penumpang sedang mengamati benda eksotis di langit itu. Bolehkah aku membelinya? Berapa harganya? Seorang pria parubaya dengan perut buncit saat didorong oleh orang-orang ke segala arah tampak seperti paman ini tidak kekurangan uang sambil bertanya dengan mata berbinar. Tentu saja bisa. Pelaut itu telah melihat terlalu banyak orang kaya baru yang melarikan diri ke sini untuk menghindari perang suci. Ia mencemooh, di seluruh negara bagian Yingzhou, negara Taixia, selain gubernur negara bagian ini, hanya beberapa klan seperti klan Qin yang bisa membeli kapal udara terapung. Klan Qin sangat terkenal di sini. Anda akan segera mengenal mereka. Jika Anda berpikir kamu bisa menandingi kekayaan klan Qin, kamu bisa membeli perahu udara terapung. Seberapa kayakah klan Qin? Pria parubaya itu melanjutkan sambil merasakan ejekan sang pelaut. Klan Qin adalah klan bangsawan di negara bagian Yingzhou. Mereka telah berkembang biak lebih dari 40 generasi di sini. Mereka punya julukan, Qin 100 kota. Qin 100 kota, pria parubaya itu mengulangi ketika dia merasa aneh dengan kata itu. Apa maksudnya? Artinya klan Qin punya lebih dari 100 kota. Kalau kamu juga punya banyak kota, kamu juga bisa membeli perahu udara. Satu klan memiliki lebih dari 100 kota. Pria parubaya itu ketakutan ketika dia tergagap. Hampir seperti itu. Meski agak berlebihan, aku diberitahu bahwa klan Qin setidaknya memiliki 70 kota dan puluhan kota berskala besar. Oleh karena itu, klan Qin disebut Qin 100 kota. Suara pelaut itu penuh dengan kekaguman dan rasa hormat ketika dia berbicara tentang begitu banyak kekayaan klan Qin. Kamu sebaiknya bersikap rendah hati di sini. Di negara Taixia, jika kamu memiliki kurang dari 1 kota dan memungut pajak kurang dari 1 juta koin emas dari kotamu setiap tahun, sebaiknya kamu tidak memberitahu orang lain bahwa kamu adalah orang kaya. Jika tidak, kamu akan diejek. Mereka akan memperlakukanmu seperti orang pedesaan. Setelah mendengar kata-kata pelaut itu, kemarahan pria itu langsung hilang. Ia bahkan tidak berani menanyakan harga airboat tersebut. Menyaksikan airboat segera menghilang di langit, pria parubaya itu hanya bisa membawa pergi pengikutnya sambil menundukkan kepalanya. Hanya gadis kecil itu yang masih memandangi langit. Setelah mendengar dialog ini, Zhang Yang juga tersenyum. Sebelum datang ke negara Taixia, semua orang ini memiliki kehidupan yang sangat baik. Banyak dari mereka yang kaya di bekas pemukiman mereka. Namun, ketika mereka datang ke negara Taixia, mereka menyadari bahwa standar menjadi kaya berada di luar imajinasi rakyat jelata. Di negara bagian Yingzhou, banyak klan yang memiliki kota. Di negara Taixia, kota dibagi menjadi kota resmi dan kota pribadi. Kota-kota resmi dikelola oleh pemerintah dan istana kekaisaran Taixia, sedangkan kota-kota pribadi dikelola oleh personel atau klan. Lebih dari 2/3 kota di negara Taixia adalah kota swasta. Qin 100 kota terkenal di negara bagian Yingzhou. Ketika Zhang Yang datang ke negara bagian Yingzhou pada awalnya, dia diberitahu bahwa klan bangsawan di negara bagian Yingzhou seperti klan Qin memiliki akar yang kuat di negara bagian ini. Klan Qin telah berada di negara bagian Yingzhou selama lebih dari 700 tahun. Karena upaya dari generasi ke generasi, klan Qin memiliki usaha yang besar. Jika di tempat lain, klan Qin, dengan usaha yang begitu besar, tidak akan ada bandingannya. Namun, di negara Taixia, klan Qin hanyalah klan bangsawan setempat. Properti pribadi dijamin oleh hukum negara Taixia. Menurut hukum negara Taixia, selama Anda membangun kota pribadi di suatu tempat, Anda akan memiliki kota pribadi itu selamanya. Pemilik kota mempunyai hak untuk memungut pajak dan merumuskan kebijakan perpajakan untuk mendapatkan pajak dan bunga. Anda juga dapat merekrut tentara dan penjaga untuk kota pribadi Anda. Di kota pribadi Anda dapat memungut biaya apapun yang Anda inginkan karena hal tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Taixia. Selain itu, seluruh penduduk non-budak di negara Taixia dapat menikmati imigrasi gratis.
Namun, jika Anda tidak memiliki kondisi yang cukup untuk menarik orang berbisnis di kota pribadi Anda, kota Anda akan menjadi kota kosong. Anda dapat memiliki pasukan dan pembangkit tenaga listrik sebanyak yang Anda inginkan. Orang-orang kaya bahkan didorong untuk mengembangkan pembangkit tenaga listrik secara pribadi sesuai dengan hukum negara Taixia. Mereka bisa berbisnis dan memperluas wilayahnya sendiri dengan paksa. Meskipun demikian, menindas orang yang lemah dan melanggar hak dan kepentingan hukum orang lain dilarang dan tidak dapat ditoleransi sesuai dengan hukum negara Taixia. Oleh karena itu, semua klan bangsawan dan orang-orang kaya di negara Taixia sangat bersemangat dalam membangun kota dan memperlakukannya sebagai upaya terbaik yang dapat mereka serahkan kepada keturunan mereka. Ada sebuah pepatah di negeri Taixia, rakyat jelata mempunyai rumah, klan bangsawan menjaga kota, rumah tetap ada selama sekitar 100 tahun, sedangkan kota tetap ada selamanya. Setelah datang ke negara Taixia beberapa bulan kemudian, ambisi Zhang Yang juga perlahan-lahan bangkit. Bagi seluruh rakyat Hua, negara Taixia penuh dengan harapan. Orang-orang punya cukup tempat untuk mewujudkan impian mereka di sini. Orang lain bisa membangun kota demi kesejahteraan anak cucu mereka dan meneruskan garis keturunan mereka. Mengapa Zhang Tai dan aku tidak mendirikan usaha di negara Taixia? Hampir tengah hari, Zhang Yang akhirnya melihat uap keselamatan dan ketenangan perlahan bergerak menuju dermaga di bawah bimbingan kapal pilot. Di prefektur Huaiyuan, keamanan dan ketenangan adalah hal yang sangat penting. Namun, di sini ukurannya kerdil. Saat keselamatan dan ketenangan berlabuh dengan mantap dan tangga-tangga diturunkan dari kapal, semua penumpang yang telah melakukan perjalanan sekitar 10 bulan keluar sekaligus. Bos, semua orang yang turun dari kapal sangat senang melihat Zhang Yang. Bahkan ada yang menitikkan air mata. Mereka akhirnya sampai di negara Taixia dan tidak perlu merasa takut lagi. Syukurlah kalian semua sampai dengan selamat. Setelah sekian lama terdampar di laut, kalian bisa istirahat beberapa hari. Saya sudah mengatur tempat tinggal kalian. Setelah beberapa hari, kita akan membahas rencana selanjutnya. Zhang Yang menghela nafas ketika dia melihat personel tulang punggung grup bisnis Jinwu dan anggota keluarga mereka. Selama orang-orang ini ada di sini, saya akan memiliki pembantu yang baik dalam berbisnis. Karena kami baru datang dari anak benua Wei, kami hanya bisa bergandengan tangan untuk mengatasi kesulitan. Dengan melakukan ini, orang-orang ini bisa lebih setia kepada saya. Bos, kita sudah terdampar di laut selama lebih dari 300 hari, kita hampir menjadi gila. Kapan kita bisa merakit mesin-mesin itu? Setelah kita menemukan lebih banyak perusahaan dan mengetahui saluran pembelian bahan mentah. Perusahaan manufaktur kapal udara Jinwu kita bisa segera memproduksi kapal udara. Seorang insinyur dari ayah Zhang yang menyarankan dengan antusias karena dia tidak sabar untuk menunjukkan nilainya. Zhang yang melirik insinyur itu. Dia tahu dengan jelas apa yang dipikirkan insinyur itu. Saat ini, orang-orang yang datang ke Taixia dikejutkan oleh negara yang begitu makmur. Oleh karena itu, mereka sangat takut tidak menemukan lokasi mereka di tempat baru untuk menunjukkan nilai mereka. Jangan khawatir tentang rencana kami, Taixia sedikit berbeda dari prefektur Huaiyuan. Saya belum menemukan banyak hal. Anda hanya perlu percaya kepada saya bahwa selama Anda ingin terus bekerja untuk saya dan melayani grup bisnis Jinwu dan klan Zhang, selama saya punya makanan. Saya tidak akan pernah membuat Anda lapar. Grup bisnis Jinwu kami tidak akan pernah meninggalkan mereka yang ingin berdiri bersama kami terlepas dari risiko dan kesulitan apapun. Saat ini, Zhang yang lebih terlihat seperti seorang pemimpin. Hanya dengan beberapa kata, dia membuat semua orang diyakinkan. Kali ini, lebih dari 100 majikan Zhang yang datang ke sini dari prefektur Huaiyuan. Ditambah anggota keluarga mereka, Safety dan Tranquility menampung total lebih dari 1.600 penumpang. Karena tiket pengiriman dari anak benua Wei ke negara Taixia jarang ditemukan, hampir semua majikan datang ke sini bersama kerabat dan anggota keluarga mereka. Bahkan beberapa pria datang ke sini bersama istri cantiknya. Setelah menanyakan alasannya, Zhang yang tahu bahwa karena orang-orang ini diizinkan membawa anggota keluarga mereka ke negara Taixia, banyak orang yang ingin melamar mereka. Beberapa gadis bahkan ingin menikahi mereka secara sukarela. Sebelum naik ke kapal, orang-orang ini masih mabuk dalam mimpi indahnya. Akhirnya, mereka harus membawa istri, mertua, dan adik-adik istri mereka ke negeri Taixia. Seperti kata pepatah lama, jika seseorang meminta orang lain terlalu ketat, dia tidak akan punya teman. Zhang yang tidak ingin mengetahui detailnya. Karena banyak orang yang bermimpi untuk meninggalkan anak benua Wei, tiket kapal uap malah akan menimbulkan perkelahian. Setelah mengingat instruksi ibunya, Zhang yang hanya ingin menyelamatkan orang sebanyak mungkin. Dibutuhkan 180 koin emas sehari agar kapal uap Safety dan Tranquility berlabuh di dermaga pelabuhan Fuhai. Meski tidak murah, itu perlu. Setelah menangani prosedur di pelabuhan dan mengatur beberapa orang di keamanan dan ketenangan, Zhang yang membawa orang-orang itu menjauh dari pelabuhan Fuhai. Seperti apa yang dirasakan Zhang yang ketika dia datang ke pelabuhan Fuhai pada awalnya.
Menyaksikan pelabuhan yang panjangnya lebih dari 70 mil dan armada besar yang berbobot lebih dari 1 juta ton di dermaga, semua orang terkejut dengan pemandangan yang makmur. Zhang Yang memesan sebuah hotel besar di tempat yang tenang lebih dari 10 mil jauhnya dari area pelabuhan Fuhai. Dia mengatur orang-orang itu untuk beristirahat di hotel selama beberapa hari dan beradaptasi dengan situasi negara bagian Yingzhou. Meski orang-orang tersebut sangat bersemangat saat turun dari kapal uap, namun tak lama kemudian, mereka mulai merasa pusing karena mengalami gejala seperti mabuk laut. Itu adalah penyakit yang umum. Seperti sebagian orang yang menderita mabuk kendaraan, setelah lama terbentur laut, ketika sampai di daratan, sebagian orang tidak akan langsung beradaptasi dengan perubahan tersebut. Oleh karena itu, mereka juga akan merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Banyak pelaut mempunyai pengalaman seperti itu. Setelah makan bersama semua orang yang belum makan di darat selama lebih dari 10 bulan, Zhang Yang sedikit menghibur mereka dan menyuruh mereka beristirahat dengan baik. Setelah itu, dia meninggalkan hotel dengan mobil. Di dalam sedan hitam itu, dalam perjalanan pulang, Zhang Yang mengeluarkan buku tebal hukum Taixia. Jika Anda ingin memahami suatu tempat, cara paling efektif adalah mempelajari hukum setempat. Hukum Taixia yang lengkap berisi 360.000 kata dalam bahasa Hua. Hukum Taixia yang lengkap dibagi menjadi hukum besar, hukum perdata, hukum komersial, dan hukum pidana, yang mengatur jalannya seluruh kekaisaran timur yang besar sebagai kode tertinggi negara Taixia. Selama 500 tahun, hukum Taixia baru satu kali diperbaiki, yaitu dengan menambah satu item dalam hukum dagang dari hukum Taixia yang memberikan definisi yang jelas tentang prioritas pelayaran bagi pengusaha maritim. Karena otoritas hukum Taixia menjadi semakin kuat. Hanya setelah setengah jam, sebuah rumah bangsawan seluas sekitar 15.000 meter persegi muncul di depan sedan hitam Zhang Yang. Saat melihat sedan tersebut, dua petarung roh langsung membuka gerbang istana dan menyuruh sedan tersebut masuk. Saat Zhang Yang turun dari kendaraan, dia melihat beberapa pelayan wanita berlari ke sana kemari. Mereka terlihat sangat sibuk. Seluruh istana juga terlihat agak intens. Bibi Sun, apa yang terjadi? Zhang Yang buru-buru bertanya kepada seorang senior yang datang ke negara Taixia bersama anggota keluarganya. Tuan muda pertama, syukurlah, Anda kembali. Ketiga istri tuan muda kedua akan melahirkan bayi. Sekarang, yup. Ketiga wanita itu sudah mengeluarkan cairan ketuban mereka secara bersamaan dalam waktu setengah jam tepat setelah tengah hari. Kebetulan sekali, setelah mendengar kata-kata Bibi Sun, Zhang Yang buru-buru masuk ke ruang dalam tempat ketiga wanita itu berada. Kastil Besi Hitam Bab 632, Kelahiran Garis Darah Abadi 1. Setelah memasuki ruang dalam, Zhang Yang menemukan semua anggota klan Zhang sedang sibuk melayani ketiga wanita di ruang bersalin eksklusif. Zhang Ping sedang berputar-putar di luar ruangan sementara dia terlihat intens dan menyenangkan. Dia terus meninju satu tinju ke tinju lainnya. Zhang Yang tidak melihat ibunya. Paul, yang diatur oleh Zhang Tai untuk melindungi Linda, Beverly, dan Fiona, juga sedang menunggu di luar ruangan. Dibandingkan dengan ekspresi cemas Zhang Ping, Paul menutup matanya dengan tenang. Dia tidak membuka matanya sampai Zhang Yang tiba. Dia kemudian meletakkan tangan kanannya di dada kirinya sambil sedikit membungkuk pada Zhang Yang. Zhang Yang juga mengangguk ke arahnya. Di mana ayah dan ibu? Zhang Yang bertanya sambil melangkah maju. Ibumu membantu di dalam kamar bersama Hui Zhen? Ayah Zhang Yang tampak sedikit tenang setelah melihat Zhang Yang. Apa yang terjadi di dalam? Seharusnya tidak apa-apa, ayah tidak perlu terlalu gugup. Duduk saja di luar. Sebentar lagi semuanya akan baik-baik saja. Bagaimana aku bisa duduk saat ini? Aku tidak menyangka Zhang Tai akan menjadi seorang ayah. Zhang Ping tersenyum tipis karena dia akan memiliki 3 cucu atau cucu lagi. Hal ini memberinya rasa pencapaian yang luar biasa. Kapan terakhir kali Anda menghubungi Zhang Tai? Apakah dia baik-baik saja? Bagus, dia dinamis. Zhang Yang tidak mengatakan kebenaran yang diceritakan oleh Zhang Tai. Lagi pula, selama mereka mengetahui bahwa Zhang Tai aman, maka orang tua mereka tidak akan mengkhawatirkannya. Itu bagus. Ingatlah untuk memberitahunya untuk tidak peduli dengan kehormatan Selne Eagle. Itu akan baik selama dia bisa kembali hidup-hidup. Kehormatan Selne Eagle tidak lain hanyalah sebuah seni di negara Taixia. Aku tahu. Aku akan memberitahunya saat aku menghubunginya lain kali. Keamanan dan ketenangan telah tiba di pelabuhan Fuhai bersama dengan peralatannya. Ayah, apa rencanamu selanjutnya? Zhang Yang bertanya pada Zhang Ping. Jika klan Zhang ingin menetap di negara Taixia, pabrik pembuatan pesawat milik ayahnya juga harus berakar di sini. Meskipun itu adalah industri dari grup bisnis Jinwu, pabrik pembuatan pesawat selalu dijalankan oleh ayahnya. Itu adalah tanggung jawab Zhang Ping. Oleh karena itu, Zhang Yang harus mengikuti pendapat ayahnya tentang pabrik pembuatan pesawat. Aku sudah menyelidiki situasi kota Fuhai beberapa bulan ini. Pelabuhan dan layanan transportasi di sini sangat berkembang.
Keterampilan pembuatan kapal di sini jauh lebih maju dibandingkan di prefektur Huaiyuan. Namun, ada fondasi yang lebih lemah di sini pada industri pembuatan kapal udara. Ada hampir tidak ada pabrik pembuatan kapal udara di sini. Jika kita menetap di sini, kita akan sangat terbatas dalam semua aspek seperti bakat, teknik, dan sumber daya. Pabrik pembuatan kapal udara kita tidak akan berkembang. Sebagai perusahaan kecil, jika kita ingin membangun kapal udara yang kompetitif di sini, kita harus melakukan perdagangan dan belajar dari perusahaan lain di industri yang sama. Zhang Ping menjadi bersemangat dan profesional ketika dia berbicara tentang pembuatan kapal udara. Menurutmu tempat mana yang cocok? Saya diberitahu bahwa beberapa tempat di pedalaman negara bagian Yingzhou memiliki industri manufaktur yang maju, yang mengumpulkan sejumlah perusahaan manufaktur kapal udara kelas A. Saya belum melakukan penyelidikan di sana. Oleh karena itu, saya belum membuat keputusan apapun untuk sementara waktu. Apa menurutmu? Saya akan menunggu sampai adik ipar saya sembuh. Lalu, saya ingin melihat kota Huaiyuan. Zhang yang menjawab setelah beberapa detik. Kota Huaiyuan adalah pemukiman istana Huaiyuan di negara Taixia dan salah satu kota kelas A di negara bagian Yingzhou. Jaraknya lebih dari 3.000 mil dari kota Fuhai. Sejak dia datang ke negara Taixia, Zhang yang belum pernah ke sana. Apakah kamu siap untuk menetap di kota Fuhai? Ayah Zhang yang bertanya pada Zhang Yang. Belum. Sebagai keturunan istana Huaiyuan, tentunya ia bisa diurus oleh istana Huaiyuan ketika ia datang ke kota Huaiyuan. Namun, Zhang yang tidak bermaksud mendapatkan perhatian khusus dari kota Huaiyuan, sebaliknya, dia ingin bernegosiasi dengan istana Huaiyuan mengenai bisnis obat-obatan serbaguna di negara Taixia. Saat ini, sebagian besar obat serbaguna terutama digunakan di anak benua Wei. Hanya sedikit yang dijual ke negara Taixia. Namun, obat serbaguna akan memainkan peran yang lebih besar dimanapun. Dibandingkan dengan sub benua Wei, yang seperempat wilayahnya telah dikuasai oleh para iblis dan ditutupi oleh api perang, negara Taixia memiliki potensi pasar yang jauh lebih besar. Istana Huaiyuan mengirimkan pembangkit tenaga listrik aneh berusia 60 tahun untuk melindungi anggota keluarga Zhang yang dalam perjalanan kembali ke negara Taixia. Mengingat hal ini, Zhang yang tahu bahwa istana Huaiyuan sadar akan nilai obat serbaguna. Seseorang juga datang ke kota Fuhai untuk Zhang yang dari kota Huaiyuan dan menyebutkan obat serbaguna beberapa hari yang lalu. Namun, karena Zhang yang tidak paham dengan situasi di negara Taixia, dia tidak langsung mengambil keputusan. Selain itu, dia tidak memiliki cukup asisten di sisinya, oleh karena itu, dia tidak bisa mengurus hal itu dalam banyak aspek. Sebaliknya, dengan kedatangan kekuatan tulang punggung grup bisnis Jinwu yang andal dan penyelidikan lebih mendalam Zhang yang tentang negara Taixia dalam segala aspek, Zhang yang menyadari bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk berbicara dengan istana Huaiyuan. Aku akan mendukungmu dan Zhang Tai, apapun keputusan yang kamu buat. Zhang Ping mengungkapkan. Saat itu, pramugara datang ke sisi Zhang Ping. Tuan, petugas pencatatan rumah tangga kota Fuhai telah tiba. Dia sedang beristirahat di ruang tamu. Oh, aku tahu, segera sapa dia dengan sopan. Saat bayinya keluar, aku akan mengirim seseorang untuk memperhatikanmu. Lalu bawa petugas itu ke sini. Ya Pak, sebelum berangkat, pramugara tiba-tiba teringat sesuatu sambil bertanya. Ada 2 petugas wanita. Apakah kita perlu menyiapkan dompet merah? Siapkan 2 dompet merah, masing-masing hanya 6 koin perak dan 6 koin tembaga jika ada masalah. Jawab Zhang Yang. Iya Pak, pramugara menjadi ragu-ragu untuk beberapa saat karena dia merasa dompet merah itu berisi uang terlalu sedikit. Bahkan para pelayan akan mendapatkan lebih dari itu biasanya. Kenapa tuan muda pertama menjadi begitu kejam kali ini? Namun, pramugara tidak berani menanyakan alasannya. Sampai pramugara pergi, Zhang Ping bertanya kepada Zhang Yang, apakah dompet merah berisi koin terlalu sedikit? Menurut hukum Taixia, pegawai negeri dilarang menerima suap. Selama bukti dapat diberikan, meskipun mereka mengambil 1 koin tembaga secara ilegal, posisi mereka akan dilonggarkan. Selain itu, mereka tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Jika mereka menerima suap lebih dari 1 koin emas, mereka akan dihukum melakukan kerja paksa selama lebih dari sebulan. Jika mereka menerima suap lebih dari 100 koin emas, mereka akan diremehkan oleh kaum paria. Jika mereka mengambil 500 koin bagus secara ilegal, mereka akan menghadapi hukuman mati sementara 3 generasi keturunan mereka akan dilarang menjadi petugas. Zhang Ping menjadi takjub, mengapa kamu memberi mereka dompet merah itu? Zhang yang tersenyum, adat istiadat setempat adalah pengecualian. Di kota Fuhai, ketika petugas pendaftaran rumah tangga menyediakan layanan pendaftaran dari pintu ke pintu, mereka dapat menerima dompet merah yang menandakan berkah. Namun, jumlah maksimal uang dalam dompet merah tidak boleh melebihi 8 koin perak, yaitu gaji 1 hari dari petugas terendah di negara Taixia. Jika tidak, petugas rumah tangga pendaftaran tidak akan berani mengambilnya. Ketika Zhang yang menjelaskan kepada Zhang Ping, tangisan nyaring terdengar dari ruang bersalin.
Setelah itu terdengar seruan dari beberapa wanita. Kastil Besi Hitam bab 633, Kelahiran Garis Darah Abadi 2. Rakyat jelata membutuhkan waktu sekitar 10 bulan untuk bisa lahir ke dunia. Namun, ketiga istri Zhang Tai membutuhkan waktu sekitar 12 bulan untuk melahirkan bayinya. Inilah yang selalu menjadi perhatian Zhang Ping. Ia takut ada yang tidak beres dengan bayi dalam kandungan ibunya. Jika terjadi pada orang awam, kemungkinan besar janinnya sudah mati atau mengalami gangguan perkembangan jika mereka tidak mengundang banyak dokter bergengsi untuk memeriksa denyut nadi dan mengetahui bahwa janinnya normal. Ditambah dengan peringatan Zhang Tai sebelumnya, anggota keluarga Zhang Tai mungkin akan meminta Linda, Beverly, dan Fiona untuk melakukan operasi caesar 2 bulan lalu. Pada saat ini, setelah mendengar tangisan pertama bayi yang sangat keras, Zhang Ping akhirnya terlihat santai. Namun, setelah itu, dia mendengar seruan dokter dan wanita-wanita itu, oleh karena itu, dia langsung terkejut. Dia mengira sesuatu yang buruk terjadi ketika dia hampir masuk ke dalam ruangan. Ayah Zhang Tai tidak menerobos masuk. Sebaliknya, dia hanya mendekat ke pintu dengan tergesa-gesa dan bertanya dengan keras dan intens. Apakah semuanya baik-baik saja di dalam? Hingga beberapa detik kemudian, Ibu Zhang Tai berusaha sekuat tenaga untuk menjawab dengan tenang, tidak apa-apa. Linda melahirkan seorang bayi laki-laki. Ibu dan bayinya sama-sama selamat. Baik untuk mendengar bahwa ayah Zhang Tai segera memulihkan ketenangannya. Zhang Yang juga berdiri di luar pintu dengan intens. Setelah memakan buah rampasan Zhang Tai, Zhang Yang telah menjadi seorang apoteker berjubah oranye. Sebagai seorang apoteker yang dapat mengidentifikasi sekitar 1000 obat dan bahan mentah melalui hidungnya, penciumannya jauh lebih tajam dibandingkan ayahnya. Saat dia berdiri di luar pintu, dia mencium aroma yang kaya dan istimewa dari dalam ruangan. Jika Zhang Tai mencium aroma ini, dia akan tahu bahwa itu berasal dari buah yang tidak bocor. Ini adalah ciri bayinya. Paul akhirnya membuka matanya sementara cahaya misterius dan cerdas melintas di matanya. Sebaliknya, setelah mendengar bayi menangis, seorang tukang kebun tua yang sedang memangkas bunga dan rumput di taman tiba-tiba berhenti. Saat Paul membuka matanya, tukang kebun tua itu menutup matanya sebelum perlahan memperlihatkan ekspresi terkejut. Dengan kelancaran persalinan Linda, aroma yang kaya dan istimewa mulai menyebar, bahkan menutupi bau darah. Semua orang terkejut ketika melihat bayi laki-laki itu dan mencium aroma yang eksotis. Termasuk para dokter, bidan, perawat, Ibu Zhang Tai, Sonia dan beberapa pelayan wanita serta kakak ipar Zhang Tai di sisi Linda. Selain anggota keluarga Zhang Tai, tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa bayi tersebut telah berada di dalam rahim ibunya selama 12 bulan. Namun, saat bayi itu keluar, semua orang merasakan keistimewaannya. Selain keharuman eksotis di dalam ruangan, keistimewaan bayi pun semakin menakjubkan. Biasanya bayi yang baru lahir baru bisa membuka matanya beberapa hari kemudian. Namun, bayi laki-laki Linda membuka matanya setelah tangisan pertamanya. Saat melihat bayi laki-laki itu, semua orang berseru. Mata yang luar biasa dan indah. Mereka berkilauan dan tembus cahaya seperti es dan salju dan seindah batu permata. Awalnya, matanya hitam, tak lama setelah itu, mereka mulai berubah terus-menerus seperti pelangi dari merah, oranye, kuning menjadi hijau, biru dan ungu. Semua orang merasa ingin menyaksikan Bima Sakti yang cemerlang. Dokter wanita yang menggendong bayi laki-laki itu benar-benar tercengang. Selain matanya, rambutnya juga terus berubah warna. Pada awalnya, warnanya hitam seperti milik Zhang Tai, kemudian berubah menjadi warna kastanye seperti Linda, setelah itu berubah menjadi merah dan biru seperti pelangi. Setelah rambutnya berubah warna, kulit bayi laki-laki yang seperti batu giok itu sedikit berubah warnanya seperti pelangi juga. Dokter wanita itu merasa ingin menggendong pelangi yang cemerlang. Ketika semua orang tercengang dan tidak tahu harus berbuat apa, dengan tangisan Beverly yang teredam, tangisan bayi yang keras terdengar lagi di ranjang lain beberapa meter dari tempat tidur Linda. Ketika aroma kaya kedua menyelimuti ruangan, pelangi kedua keluar, 5 menit lebih lambat dari pelangi pertama. 5 menit kemudian, dengan wangi eksotik yang sama, Fiona melahirkan pelangi ketiga. Semua dokter dan perawat dikejutkan oleh ketiga bayi yang tidak biasa itu. Bahkan anggota Zhang pun tercengang. Setelah setengah jam, Zhang Yang dan Zhang Ping saling bertukar pandang di ruang belajar dengan sungguh-sungguh. Meskipun Zhang Yang selalu berhati-hati, dia masih sedikit gelisah saat ini. Zhang Yang, lihat, bisakah kamu menutupi benda ini? Zhang Ping bertanya sambil tampak terkejut dan khawatir, sangat mudah untuk berurusan dengan anggota keluarga kita. Seperti halnya para dokter dan perawat, dapatkah kita mencegah mereka mengungkapkannya keluar dengan menggunakan uang? Zhang Yang menjawab dengan tatapan serius, jika hanya ada satu bayi. Itu akan mudah. Namun, ketiga adik ipar perempuan itu melahirkan bayi mereka hampir pada waktu yang bersamaan. Kami mengundang 3 kelompok dokter dan perawat, semuanya 18 orang, mereka semua sudah melihatnya sekarang. Sangat mudah untuk mencegah mereka menyebarkan berita ke publik.
Namun, sulit untuk membiarkan mereka tutup mulut, kecuali Zhang yang ragu-ragu sebelum memaksakan kata pahit tersenyum. Selain dokter dan perawat itu, 2 petugas pencatatan rumah tangga kota Fuhai masih duduk di ruang tamu. Bisakah kita tidak mendaftarkan rumah tangga untuk ketiga bayi tersebut kali ini? Biarkan saja petugas pergi, ayah Zhang Tai bertanya penuh harap. Sayangnya tidak, Zhang yang menggelengkan kepalanya, karena ayah mereka adalah seorang pria Hua. Ketiga bayi tersebut memiliki garis keturunan orang Hua, selain itu, mereka dilahirkan di negara Taixia. Menurut hukum negara Taixia, ketiga bayi tersebut telah menjadi orang Hua yang sebenarnya di negara Taixia. Sebaliknya, kami sekarang adalah migran dan baru bisa menjadi orang Hua di negara Taixia 3 tahun kemudian, kecuali kami dapat segera menemukan 3 bayi laki-laki lain yang dapat menggantikan mereka. Selain itu, 18 dokter dan perawat harus mempertaruhkan nyawa mereka hidup untuk bersumpah demi kami. Kalau tidak, petugas rumah tangga yang mendaftar harus memverifikasi sendiri bayi-bayi itu. Zhang Tai si brengsek, meski tidak ada di rumah, dia masih membuat banyak masalah untuk kita. Zhang Ping hanya bisa menyalahkan Zhang Tai. Sebelumnya, semua orang di keluarga Zhang dilarang membeberkan kabar Linda, Beverly, dan Fiona akan melahirkan bayi setelah hamil 12 bulan, termasuk para pembantunya. Zhang Ping hanya berharap bayinya bisa dilahirkan dengan lancar. Namun, dia tidak pernah membayangkan bayi laki-laki bisa memiliki ciri-ciri istimewa seperti itu. Kalau di tempat terpencil, mereka bisa membesarkannya dengan berhemat. Namun, itu terjadi di negara Taixia. Zhang Ping tidak tahu bagaimana menghadapinya. Ia bahkan takut mencelakakan ketiga bayi tersebut. Ayah dan anak sama-sama melihat kekesalan lawannya. Bahkan Zhang Tai tidak pernah membayangkan hal ini. Zhang Tai hanya mengetahui bahwa bayi-bayi itu dilahirkan dengan 2 garis keturunan, kemampuan mengubah warna, dan keterampilan melempar yang tepat. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka bisa menunjukkan garis keturunan dengan cara yang berlebihan. Baiklah, berkati saja, ajak kedua petugas pencatatan rumah tangga itu ke sini. Kalau kami tidak bisa lagi tinggal di sini, kami akan pindah. Ayah Zhang Tai membuat keputusan sambil mengertakkan gigi. Zhang yang mengangguk ketika dia meminta pramugara untuk membawa 2 petugas pendaftaran rumah tangga ke ruang bersalin untuk memeriksa ketiga bayi laki-laki. Sudah setengah jam penampilan abnormal bayi laki-laki itu hampir menghilang. Kulit mereka seputih batu giok sementara rambut dan mata mereka masih berubah warna. Biasanya bayi baru akan tertidur segera setelah mereka lahir. Namun, ketiga bayi laki-laki ini sangat energik. Linda, Beverly dan Fiona juga dalam kondisi baik. Mereka semua melahirkan bayinya dengan lancar karena tidak terlalu menderita sakit. Saat bayi menangis, payudara wanita menjadi montok sementara ASI mulai mengalir keluar seperti pegas. Bayi-bayi itu kemudian mulai menghisap susu ibunya. Setelah minum susu, bayi menjadi lebih energik. Berbaring di bedong, mereka semua melebarkan mata indah mereka dan mengamati dunia ini karena penasaran. Saat kedua petugas pencatatan rumah tangga datang ke ruang bersalin, wangi di ruang bersalin masih belum hilang. Kedua wanita tersebut, yang satu berusia di atas 30 tahun dan yang lainnya berusia di atas 50 tahun, mengenakan seragam vermeil yang melambangkan kebahagiaan dan berkah. Lihat mereka masuk, Linda, Beverly dan Fiona buru-buru menggendong bayi mereka dengan intens. Kedua petugas pencatatan rumah tangga itu tampak penasaran sekaligus serius. Sebelum masuk ruangan, mereka sudah bertanya kepada dokter dan perawat. Jika tidak diceritakan secara serempak, mereka tidak akan pernah percaya. Saat mereka memasuki ruangan, mereka mencium aroma khusus dan menyaksikan mata dan rambut mereka yang masih berubah warna. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa para dokter dan perawat mengatakan yang sebenarnya. Kedua petugas registrasi rumah tangga itu saling bertukar pandang saat mereka berdua menemukan tatapan mengejutkan lawannya di saat yang bersamaan. Yang lebih tua kemudian berkata kepada Ibu Zhang Tai, "Erem, kita perlu mengundang direktur kita untuk memverifikasi ini. Saya akan mengundangnya ke sini, tolong tunggu sebentar." Ibu Zhang Tai tidak menyangka bahwa hal ini akan menjadi begitu rumit. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat daftar wanita itu pergi dari sini dengan cepat. Petugas pendaftaran yang lebih muda hanya duduk di dalam ruangan dan terus menatap ketiga bayi itu karena takut digantikan oleh yang lain. Sebelum direktur datang, tolong suruh yang lain pergi dari sini. Petugas pendaftaran perempuan yang lebih muda memberitahu Ibu Zhang Tai. "Apakah ada yang salah dengan cucuku?" tanya Ibu Zhang Tai karena khawatir. "Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja." Petugas pendaftaran mengungkapkan senyuman saat dia menarik napas dalam-dalam. Sepertinya dia sedang meredakan suasana hatinya yang tegang, itu hanya kabar baik. Setelah mendengar hal itu, Ibu Zhang Tai, Linda, Beverly, dan Fiona akhirnya kembali tenang. Hampir sekitar 40 menit kemudian, petugas pendaftaran lainnya akhirnya sampai di kediaman Zhang. Sebagai pemilik istana ini, Zhang Yang dan Zhang Ping harus menyapa petugas setempat. Saat kendaraan dinas berwarna hitam diparkir,
Seorang sesepuh bermartabat berusia 70 tahun dengan kumis seputih salju dalam jubah dinas berwarna vermeil melompat keluar dari kendaraan dengan bau minuman keras. Di mana bayi-bayi dengan gejala eksotik itu? Cepat, bawa saya ke sana. Zhang yang memaksakan senyum pada ayahnya karena dia hanya bisa memimpin direktur ke ruangan. Tepat di ruang bersalin. Di bawah tatapan anggota Zhang, direktur dengan cermat mengeluarkan sebuah kotak berisi biji-bijian eksotis. Setelah itu, dia mengeluarkan sebuah benda berwarna dari dalam kotak. Salah satu ujung benda itu terbuat dari logam yang diukir dengan rune dan potongan kristal kecil berwarna-warni, sedangkan ujung lainnya berupa jarum halus yang terlihat seperti bulu sapi. Sutradara kemudian sedikit menyuntikkan benda itu ke jari bayi di bawah tatapan tajam Linda dan mengeluarkan setetes darah segar yang sekecil biji wijen. Setelah itu, dia menyedotnya ke dalam benda seukuran jarum itu. Hanya setelah 10 detik, sepotong kristal ungu muda pada benda tersebut mulai bersinar. Ah, bayi ini memiliki garis keturunan leluhur tingkat liar yang lengkap. Bagus, sangat bagus. Sang direktur menjadi bersemangat dan tangannya sedikit gemetar. Tidak, seharusnya masih ada lagi. Garis keturunan tingkat liar tidak memiliki garis keturunan seperti itu. Kemampuan yang hebat. Saat sutradara menyelesaikan kata-katanya, potongan kristal emas bersinar di bagian atas objek. Sutradara langsung meninggikan suaranya saat dia hampir gemetar. Ah, garis keturunan abadi lainnya, ya Tuhan, itu memang garis keturunan abadi. Ya Tuhan, itu adalah garis keturunan abadi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat pecahan kristal putih di bagian bawah benda menjadi terang, sutradara langsung menjerit seperti gadis kecil. Apa, tubuh yang tidak bocor? Setelah menguji dua bayi lainnya dan menemukan bahwa mereka memiliki ciri-ciri yang sama, sutradara terkikik beberapa detik sebelum memiringkan tubuhnya dan jatuh ke tanah. Zhang Yang dan yang lainnya terkejut. Jika Direktur Pusat Pendaftaran Rumah Tangga mengalami masalah di rumahnya, itu akan menjadi bencana besar bagi keluarganya. Zhang Yang buru-buru melompat ke sana dan membantu direktur duduk dengan baik. Pada saat yang sama, dia menekan, menepuk, dan mengusap beberapa titik di kepala dan punggung sutradara. Saat sutradara terbangun, dia langsung meraih lengan Zhang Yang erat-erat dengan mata berkilauan. Apakah kamu ayah dari ketiga bayi tersebut? Saya memiliki seorang putri berusia 16 tahun. Dia cantik dan baik hati. Dia memiliki penampilan yang penuh keberuntungan. Selain itu, dia belum menikah. Saya memiliki lebih dari 30 juta meter persegi tanah subur berkualitas di luar kota Fuhai. Saya juga pemegang saham bisnis maritim di kota Fuhai. Jika Anda ingin menikahi putri bungsu saya, bagaimana kalau mengambil tanah dan berbagi sebagai mas kawinnya? Melihat perubahan mendadak seperti itu, tidak hanya anggota keluarga Zhang Tai yang tercengang. Bahkan kedua petugas pendaftaran pun merasa malu ketika mereka menoleh ke samping. Namun, petugas pendaftaran yang lebih muda diam-diam melirik Zhang Yang dengan tampilan istimewa dan cemerlang. Zhang Yang juga merasa sedikit malu saat dia berdehem, Direktur, ayah dari ketiga bayi ini adalah adik laki-laki saya adalah paman mereka. Apa, adikmu? Di mana adikmu? Direktur langsung menjadi gesit saat dia melihat sekeliling ruangan. Adikku sedang melawan iblis di anak benua Wai. Setelah mendengar jawaban ini, sutradara menjadi ragu-ragu dan matanya menjadi lebih berkilauan. Hanya setelah sedikit memutar matanya, dia menjatuhkan lengan Zhang Yang dan meraih lengan Zhang Ping hampir pada saat yang bersamaan. Ia kemudian tertawa terbahak-bahak, hahaha, kakak. Ayah yang bagaikan singa selalu mempunyai putra-putra yang luar biasa. Begitu aku melihatmu, aku menyadari bahwa kita akan memperbaiki pernikahan ini. Ketika putra bungsumu kembali ke negeri Taixia, mari kita atur pernikahannya. Pernikahan untuk mereka. Bagaimana dengan itu? Sekarang saudara itu tidak menentangnya. Itu kesepakatan. Ada yang harus aku selesaikan, aku akan pergi sekarang. Sang sutradara mengubah pandangannya dan buru-buru pergi sebelum ayah Zhang Tai mengatakan apapun. Kedua petugas pendaftaran wanita itu buru-buru mengikuti direktur mereka pergi dengan ekspresi malu. Zhang Ping belum pernah melihat sosok sebesar ini. Ketika dia membuka mulut dan memikirkan apa yang harus dia katakan, sutradara sudah pergi. Aku tidak mengatakan apa-apa tadi. Zhang Ping memandang ibu Zhang Tai dengan ekspresi malu. Setelah memulihkan ketenangannya, ibu Zhang Tai tampak lebih berpikiran terbuka, tidak masalah. Mari kita bicarakan hal itu ketika Zhang Tai kembali. Tetapi mengapa pria itu ingin putrinya menikah dengan Zhang Tai? Fiona tetap naif seperti gadis muda meski sudah menjadi seorang ibu. Dia hanya merasa tidak bahagia secara naluriah. Gadis manisku, ibu Zhang Tai berjalan mendekat dan sedikit menepuk Fiona yang sedang duduk di tempat tidur sambil menggendong bayinya. Pernahkah kamu mendengar tentang pepatah Hua yang lama? Apa itu? Ibu menjadi bermartabat jika dia memiliki anak yang baik. Mata ibu Zhang Tai tertuju pada Zhang Tai kecil itu dan dia menunjukkan senyuman ramah. Fiona masih bingung, namun, Linda dan Beverly sudah memahaminya setelah saling bertukar pandang. Menurut orang itu, bayi kita dilahirkan dengan potensi kemampuan yang sangat langka.
yang diberikan oleh ayah mereka. Meski sudah mempersiapkan hal itu, anggota keluarga Zhang Tai masih tercengang ketika gubernur kota Fuhai mengunjungi keluarga Zhang Tai pada malam yang sama. Gubernur bahkan membawa hadiah. Sampai gubernur kota pergi, Zhang yang mengirim pesan ke Zhang Tai menggunakan kristal penginderaan jauh. Saat itu tanggal 22 Maret. Tahun ke-895 kalender besi hitam, hari ke-7 ketika boneka iblis mengepung kota Moko, sebuah portal garis pertahanan manusia di teater operasi Selne. Sejak hari itu, kediaman keluarga Zhang menjadi riuh ketika gosip tentang fenomena abnormal ketiga bayi laki-laki mulai menyebar ke seluruh kota Fuhai, bahkan negara bagian Yingzhou. Direktur Pusat Pencatatan Rumah Tangga Kota Fuhai mengirim orang-orang dengan lamaran pernikahan tertulis yang mencantumkan nama, tanggal lahir dan latar belakang keluarga putri bungsunya. Hal ini membuat ayah dan kakak laki-laki Zhang Tai terdiam. Menurut tradisi Hua, ketika salah satu pihak mengirimkan lamaran pernikahan, maka pernikahan tersebut akan ditetapkan. Yang membuat orang tua Zhang Tai yakin adalah foto gadis itu ada di dalam lamaran pernikahan tersebut. Melihat foto tersebut, gadis itu memang terlihat cantik dan berbudi luhur. Karena foto tersebut, orang tua Zhang Tai tidak mengembalikan lamaran pernikahannya. Tidak peduli apa, keluarga Zhang masih meremehkan pengaruh garis keturunan leluhur yang kuat dan tubuh tiga bayi yang lahir di negara Taixia yang tidak bocor. Istana Huaiyuan terkejut pada awalnya. Kastil Besi Hitam bab 634 membangkitkan kejutan. Para tetua di Istana Huaiyuan sudah lama tidak menerima panggilan darurat dari klan Zhang. Oleh karena itu, saat mereka menerima pesan melalui piring giok bawaan mereka, para tetua bergegas menuju Istana Kuil Istana Huaiyuan dengan kecepatan tercepat, meskipun saat itu tengah malam. Meskipun beberapa tetua berada di kota Yiyang ketika mereka menerima pesan tersebut, mereka tetap terbang menuju Istana Huaiyuan seperti meteor, tidak takut menimbulkan kekacauan. Di malam hari, sebuah meteor terbang menuju Istana Huaiyuan dari cakrawala dengan ledakan. Ketika sudah dekat dengan teras Istana Kuil Klan di Istana Huaiyuan, meteor itu tiba-tiba berhenti dan mengubah arahnya. Tak lama setelah itu, ia mendarat di teras dengan kiang ganas, menyebabkan beberapa potongan lempengan batu yang kokoh dan tebal pecah dalam hitungan detik. Seorang lelaki tua jangkung berjalan keluar dari nyala api yang penuh dengan ki yang mematikan, mengejutkan mereka yang hadir. Saudara Mu Yuan, apakah iblis sudah mencapai negeri Jinyun? Orang tua itu bertanya dengan suara teredam. Tidak, saat aku berada di Istana Kuil Klan, aku menerima pesan dari kota Huaiyuan di negara Taixia. Karena ini adalah peristiwa besar. Aku harus memanggilmu untuk bernegosiasi. Pria yang dipanggil saudara Mu Yuan oleh pria tua yang galak itu adalah paman ke-6 Zhang Tai yang memerintah pavilion klan Istana Huaiyuan dari kota Laut Emas. Pada saat ini, paman ke-6 Zhang Tai sedang berdiri di panggung Istana Kuil Klan di Istana Huaiyuan dan menyambut para tetua lainnya. Setelah mendengar jawaban seperti itu, lelaki tua yang galak itu menjadi sedikit takjub ketika kecemerlangan di sekujur tubuhnya menghilang seketika. Aku penasaran seberapa besarnya. Saudara Mu Lei, tenanglah. Saat saudara Muan dan saudara Muyu tiba, kita akan membicarakannya di istana. Paman ke-6 Zhang Tai menjawab dengan tenang dan terlihat aneh. Segera setelah kata-katanya, sesosok tubuh muncul diam-diam di teras seperti keluar dari kehampaan tanpa gejala awal apapun. Segera setelah orang ini muncul kurang dari 2 detik, hembusan angin bertiup dan orang lain tiba di teras. Tidak bertemu denganmu selama berhari-hari, skill Swift Move Out of the Void milik saudara Muan terlihat lebih baik. Selamat, yang terakhir tersenyum. Keterampilan langkah bebas Brother Muyu juga luar biasa. Sambil tertawa terbahak-bahak, orang-orang tua yang terakhir memasuki istana bersama. Patung besar pendiri istana Huaiyuan sedang menggambar panah otomatis di bagian dalam istana dengan anggun. Ada nyala api yang dahsyat di dalam tripod perunggu. Seorang tetua yang datang lebih awal telah menunggu di istana. Setelah para tetua lainnya menyajikan dupa untuk patung Lord Huaiyuan, mereka duduk bersama. Setelah 4 tetua Zhang lainnya tiba dan duduk di bawah patung Lord Huaiyuan, mereka semua menoleh ke paman ke-6 Zhang Tai. Namun, paman ke-6 Zhang Tai tidak berbicara. Sebaliknya, dia mengambil selembar kertas dan memberikannya kepada tetua Muan, memintanya untuk membaginya dengan tetua lainnya. Setelah mengambilnya, penatua Muan membaca sekilas beberapa detik sebelum memalingkan wajahnya. Apakah kamu yakin? Ada 18 dokter dan perawat yang hadir. Bahkan 2 petugas registrasi sudah melihatnya. Setelah menerima laporan salah satu petugas registrasi, Direktur Pusat Registrasi Rumah Tangga Kota Fuhai melakukan tes sendiri. Beberapa jam yang lalu, gubernur bahkan membayar biaya kunjungan eksklusif ke keluarga Zhang Tai dan menghadiahkan 3 kunci emas rune kepada mereka. Kami telah mengonfirmasi pesan-pesan ini. Apa yang terjadi di negara Taixia? Penatua Mu Lei, yang sedikit pemarah tidak sabar untuk mendekat. Penatua Muan langsung memberikan catatan itu kepadanya. Setelah mengambilnya, Penatua Mu Lei membuka mulutnya lebar-lebar hanya dengan pandangan sekilas.
Apakah itu nyata? Mendengar ini, dua tetua lainnya pun menjadi penasaran. Segera giliran mereka untuk membaca catatan itu. Tuhan memberkati istana Huaiyuan kami. Alis tetua Muyu bergetar saat dia menambahkan. Saya menyarankan untuk mengirim pembangkit tenaga listrik kota Huaiyuan untuk mengawal anggota keluarga Zhang Ping ke kota Huaiyuan segera. Setelah menerima pesan tersebut, agen di kota Huaiyuan telah mengirimkan sebuah pesawat ke kota Fuhai untuk menjemput mereka. Namun, karena kota Fuhai berjarak lebih dari 3.000 mil dari kota Huaiyuan, mereka membutuhkan setidaknya 1 hari untuk sampai di sana. Anggota keluarga Zhang Ping mungkin tidak mengikuti pengaturan orang lain, itu hanya solusi sementara. Kata Penatua Muyuan, kepala kita ada di negara Taixia, apakah dia tahu itu? Kami sudah mengirim pesan kepadanya. Namun, sejak awal Perang Suci, kepala klan Zhang telah melawan iblis di dunia bawah tanah. Dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan apa yang terjadi di atas tanah. Kepala dari klan Zhang telah mengirimkan pesan agar para tetua menangani kejadian ini. Balasan tetua Muyuan mengandung terlalu banyak pesan. Jika Zhang Tai ada di sini saat ini, maka ia pasti terkejut dan frustrasi. Apa yang terjadi di dunia bawah tanah? Bagaimana mungkin Kaun Longwin tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang terjadi di atas tanah? Saya menyarankan Penatua Muyuan untuk pergi ke negara Taixia. Seorang tetua di sisi tetua Muyuan berkata setelah berpikir selama beberapa detik. Karena ini adalah peristiwa besar istana Huaiyuan yang terkait dengan kelangsungan dan kemakmuran garis keturunan klan selama ribuan tahun. Saya khawatir orang-orang istana Huaiyuan di negara bagian Yingzhou tidak dapat menghadapinya jika tidak ada tetua klan di pihak mereka. Karena anggota keluarga Zhang Ping berasal dari kota Laut Emas. Jika tetua Muyuan pergi ke sana, banyak hal yang dapat ditangani dengan mudah. Selain itu, mengingat kemajuan peperangan di anak benua Wei, istana Huaiyuan cepat atau lambat akan kembali ke negara Taixia. Saat ini, sebuah perusahaan kelas berat harus pergi ke negara Taixia untuk mengendalikan situasi. Saya setuju. Bagus. Para tetua lainnya mengangguk hampir pada saat yang bersamaan. Di antara semua tetua, hanya ada satu tetua yang mengerutkan kening sejak dia membaca pesan tersebut. Pada saat ini, dia perlahan membuka mulutnya, garis keturunan abadi, garis keturunan leluhur tingkat liar yang lengkap, dan tubuh yang tidak bocor. Ketiga bayi itu sangat penting. Namun, kami melupakan orang yang lebih penting, ayah mereka. Pesannya tidak mengandung ayah dari 3 bayi tersebut. Setelah tetua ini membuka mulutnya, para tetua lainnya terkejut. Yuk. Bagaimana kita bisa melupakan hal yang paling penting? Saudara Muyuan, bukankah Zhang yang adalah ayah dari 3 bayi tersebut? Penatua Mulei langsung bereaksi. Setelah terdiam beberapa saat, tetua Muyuan menjawab, ayah mereka adalah Zhang Tai. Apa? Penatua Mulei hampir muncul segera setelah Penatua Muyuan menyelesaikan kata-katanya. Bocah itu telah meninggalkan prefektur Huaiyuan menuju Selne sejak akhir Maret lalu. Sudah 12 bulan sejak istri Zhang Tai hamil. Bagaimana dia bisa menjadi ayah dari 3 bayi? Dengan pemikiran yang sama, para tetua lainnya tidak pernah bisa membayangkan bahwa Zhang Tai adalah ayah dari 3 bayi ketika mereka membaca pesan tersebut. Karena pesan di catatan itu berasal dari kota Huaiyuan. Negara bagian Yingzhou di negara Taixia, yang terlalu jauh dari sini dan pesan tersebut tidak lengkap serta berisi beberapa informasi yang bertentangan. Tidak ada yang tahu siapa ayah dari 3 bayi tersebut tanpa konfirmasi. Aku khawatir Zhang Tai memang ayah dari ketiga bayi tersebut. Penatua Muyuan menjawab dengan suara teredam. Ketiga wanita yang melahirkan bayi-bayi itu semuanya adalah orang asing yang ditemui Zhang Tai di kota Blackhawk dan Kekaisaran Norman. Setelah memastikan bahwa Zhang Tai memiliki garis keturunan yang berubah warna tahun lalu, di luar tanggung jawab Pavilion Klan, saya telah menjaga beberapa orang untuk fokus pada situasi Zhang Tai. Selama Zhang Tai berada di prefektur Huaiyuan, dia selalu tinggal bersama 3 wanita. Setelah Zhang Tai meninggalkan prefektur Huaiyuan, 3 wanita tersebut telah hamil dan dibawa oleh keluarga Zhang Tai. Kehamilan ketiga wanita tersebut totalnya 12 bulan, bukan 10 bulan. Anggota keluarga Zhang dilarang membeberkan kabar tersebut ketika ketiga wanita tersebut masih belum juga melahirkan setelah hamil 10 bulan. Padahal pesannya dari negara Taixia tidak jelas. Saya kira garis keturunan abadi harusnya adalah garis keturunan yang berubah warna yang telah dibangkitkan oleh Zhang Tai. Sedangkan garis keturunan leluhur tingkat liar yang lengkap haruslah garis keturunan yang tepat yang telah dibangunkan dan dikembangkan oleh Zhang Tai. Adapun tubuh yang tidak bocor, mungkin juga diberikan kepada mereka oleh Zhang Tai. Semua tetua terkejut. Mereka semua tahu dengan jelas apa artinya ini Zhang Tai, si brengsek, bisa mewariskan garis keturunan kuat yang telah dia bangunkan ke generasi berikutnya. Ini sungguh tak tertandingi. Di zaman itu, generasi berikutnya hanyalah sebuah kesempatan untuk membangkitkan garis keturunan yang sama dengan yang dimiliki orang tua mereka. Biasanya jarang ada 1 atau 2 dari 10 bayi yang memiliki garis keturunan leluhur yang sama dengan yang dibawa oleh orang tuanya.
istana Huaiyuan dan klan-klan besar lainnya di negeri Jinyun. Bahkan klan-klan bangsawan di negeri Taixia, memutar pikiran mereka untuk mencari berbagai cara demi sedikit meningkatkan peluang kebangkitan garis keturunan yang sama. Dalam kasus seperti itu, tak seorang pun dapat membayangkan bahwa seseorang dapat memberikan generasi berikutnya garis keturunan leluhur yang telah ia bangunkan hanya dengan melahirkan. Jika garis keturunan leluhur bisa diwariskan ke generasi berikutnya, maka itu tidak akan berharga lagi. Namun, jika hanya satu orang yang bisa mewariskan garis keturunan yang telah dia bangunkan kepada generasi berikutnya, orang itu akan sangat berharga. Semua bayi yang dilahirkan oleh 3 wanita asing tersebut telah membangkitkan 3 kemampuan yang sangat kuat. Bagaimana jika bayi tersebut dilahirkan oleh 3 wanita Hua? Setidaknya 3 lagi. Garis keturunan yang abadi, keterampilan melempar yang sangat tepat, dan tubuh yang tidak bocor. Saat para tetua memikirkan hal ini, jantung mereka berdebar kencang. Pada saat ini, ketiga tetua yang telah bertemu Zhang Tai merasa menyesal di dalam hati. Jika itu nyata, mereka seharusnya tidak membiarkan Zhang Tai pergi. Bagaimana istana Huaiyuan bisa menjatuhkan orang yang begitu berharga di teater operasi Selne? Jika klan lain mengetahui hal itu, mereka akan tertawa terbahak-bahak. Di mana Zhang Tai sekarang? Penatua mulai bertanya. Dia menghilang di wilayah operasi Selne. Penatua Muyuan menggambarkan apa yang terjadi pada Zhang Tai di teater operasi Selne dengan ekspresi muram, untuk menyelamatkan Zhang Tai. Lan Yunxi dan seorang tetua klan Lan menerobos masuk ke kota Tokei dengan paksa. Mereka hampir jatuh ke dalam perangkap 3 asosiasi mata. Namun, mereka tetap tidak menemukannya. Lan Yunxi bahkan mendapat hukuman atas perbuatannya. Setelah dikirim kembali dari teater operasi Selne, dia dikirim ke negara Taixia oleh klan. Setelah itu, kami sudah menggunakan banyak sumber daya dan melakukan banyak penyelidikan. Akhirnya, kami mengetahui bahwa Zhang Tai telah diselamatkan dari ruang belakang klan Senel oleh pembangkit tenaga listrik pada malam yang sama ketika Lan Yunxi dan tetua Lan menyerbu kota Tokei dengan paksa. Setelah itu, Zhang Tai tidak muncul lagi, meskipun kami sudah mencarinya selama berbulan-bulan. Gardu listrik. Setelah mendengar kata-kata ini, semua tetua mengerutkan kening. Jika orang itu memenuhi syarat sebagai pembangkit tenaga listrik di mulut Penatua Muyuan, itu berarti dia setidaknya adalah seorang ksatria. Hal ini membuat permasalahan menjadi lebih kompleks. Aku akan pergi ke teater operasi Selne sekarang. Aku akan mencari Zhang Tai di sana, hidup atau mati. Penatua mulai mengusulkan. Itu memang perlu. Karena kita bisa menyadari hal itu, maka yang lain juga harus bisa menyadarinya. Berdasarkan kemampuan istana Huaiyuan, begitu Zhang Tai berada di anak benua Wei, sangat sedikit orang yang berani menentang kita. Namun, kita mungkin ada masalah di negara Taixia. Pasti ada banyak orang yang memahami nilai dari ketiga bayi tersebut. Selain itu, mereka dapat dengan mudah menghubungkan ketiga bayi tersebut dengan Zhang Tai. Saya yakin sudah banyak orang yang memperhatikannya. Mereka di negara Taixia. Jaga dirimu baik-baik, saudara Muyuan. Penatua Muyuan mengangguk. Setelah itu, dia memaksakan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah membayangkan istana Huaiyuan kita bisa menjadi orang aneh seperti itu. Zhang Tai baru berusia 20 tahun. Ketika dia memasuki masa kejayaannya, dia mungkin akan membangkitkan lebih banyak lagi garis keturunan leluhur, bahkan garis keturunan surgawi. Penatua Muyuan tidak menyelesaikan kata-katanya. Padahal, kelima tetua menahan napas pada saat yang sama. Saya akan pergi ke teater operasi Selne malam ini, mengenai urusan di istana Huaiyuan. Terima kasih atas perhatian Anda. Penatua mulai tiba-tiba muncul saat dia langsung melesat keluar dari istana secepat sambaran petir sambil ditutupi dengan api. Para tetua lainnya kemudian saling bertukar pandang. Penatua Muyu sedikit ragu sebelum bertanya, haruskah kita memberitahu Lan Yunxi tentang perselingkuhan Zhang Tai? Ketika Lan Yunxi menerobos kota Tokei dengan paksa demi menyelamatkan Zhang Tai beberapa bulan yang lalu. Para tetua sudah memahami niatnya. Tidak ada satupun tetua yang bisa membayangkan bahwa Lan Yunxi, yang selalu sombong, bisa jatuh cinta pada Zhang Tai, si brengsek. Apalagi si brengsek itu bisa membuat 3 gadis asing hamil sebelum menikah. Tak satu pun dari elit lain di istana naga tersembunyi, bahkan klan lain pun bisa melakukannya. Namun, si brengsek itu juga memiliki kemampuan reproduksi yang tak tertandingi. Saat Lan Yunxi tiba di benua timur, dia telah dikirim ke sekte fantasi Taiyi, salah satu dari 7 sekte besar di negara Taixia. Tidak ada murid dari sekte fantasi Taiyi yang diizinkan keluar dari sana sebelum menjadi roh pertempuran. Ini mungkin memperlambat menurunkan budidayanya. Kita perlu bernegosiasi dengannya nanti? Seorang tetua menyarankan ketika tetua lainnya mengangguk. Aku tidak menyangka kalau kekuatan asosiasi 3 mata bisa begitu mengakar pada manusia. Subbenua Wei pada awalnya lemah, ditambah seseorang yang memiliki niat jahat mengintai di dalam, para iblis lebih kuat daripada manusia dalam hal ini. Saat ini, oleh karena itu, garis pertahanan manusia di wilayah operasi Selne tidak dapat bertahan terlalu lama.
Bagian utara anak benua Wei cepat atau lambat akan runtuh. Prefektur Huaiyuan juga harus mengevakuasi penduduknya sesegera mungkin. Kata seorang penatua, usaha yang menyedihkan, itu hanya beberapa kota saja. Pada analisis akhir, kota-kota itu hanyalah batu bata, emas, perak dan baja, tidak ada yang perlu disesalkan. Perang suci baru saja dimulai. Jika kita mempertahankan rakyat kita, kita mungkin akan mendapatkan kembali tanah kita di masa lalu. Masa depan, jika kita berniat untuk mempertahankan tanah kita akan kehilangan tanah dan orang-orang. Selama klan kita memiliki lebih banyak elit di masa depan, Istana Huaiyuan kita dapat dengan mudah memperluas usahanya sebanyak 10 kali lipat setelah Perang Suci. Ya, para tetua kemudian mengingat Zhang Tai sekali lagi. Tetapi mengapa dia memiliki kemampuan yang luar biasa? Mungkin karena dia pernah disambar petir ketika dia masih muda. Atau mungkin dia punya pengalaman atau keberuntungan khusus lainnya. Masing-masing punya rahasianya masing-masing. Hamil selama 12 bulan mengingatkan saya pada beberapa legenda Hua. Dikatakan bahwa Kaisar Pangmu tidak keluar sampai dibesarkan dalam kekacauan selama puluhan ribu tahun. Banyak orang istimewa yang tinggal lebih lama di dalam rahim ibu mereka. Mereka yang bisa tinggal di dalam rahim ibu mereka selama puluhan tahun semuanya adalah master. Mereka yang bisa tinggal beberapa tahun di dalam rahim ibu mereka semuanya adalah talenta yang dapat menimbulkan kekacauan besar, demikian pula. Apakah bayi-bayi Zhang Tai juga akan menjadi bayi yang hebat di masa depan? Setelah mendengar kata-kata itu, para tetua lainnya tampak aneh pada awalnya, secara bertahap. Mereka semua memperlihatkan pandangan berpikir. Mereka menyadari bahwa kebenaran dari kultivasi adalah mencari rahasia yang tak ada habisnya dalam tubuh manusia dan alam semesta. Namun, dalam sepersekian detik, para tetua kembali tenang. Jika dalam masa damai, mereka mungkin memiliki waktu luang untuk mendiskusikan pertanyaan ini. Namun, pada saat ini, tidak ada yang lebih kuat dari tinju. Tidak ada ilusi yang lebih bermanfaat daripada mencari tahu Zhang Tai, si brengsek. Setelah negosiasi, para tetua istana Huaiyuan pergi. Namun, seluruh pasukan istana Huaiyuan dipindahkan untuk urusan Zhang Tai dari anak benua Wei ke negara bagian Yingzhou di negara Taixia. Meskipun Zhang Tai belum pernah ke negara Taixia, nama dan bakatnya telah tersebar di seluruh Taixia. Jika Direktur Pusat Pendaftaran Rumah Tangga Kota Fuhai dan para tetua istana Huaiyuan menyadari pentingnya Zhang Tai dan ketiga bayinya, bagaimana mungkin orang lain tidak menyadari bahwa segala macam kekuatan tersembunyi mulai bergerak. Kastil Besi Hitam bab 635, merasa sedih. Pada tanggal 23 Maret setelah 8 hari pertempuran berdarah tanpa akhir, kota Moko berlumuran darah dan daging. Saat senja, ketika sinar matahari terakhir menghilang di hutan yang jauh, Zhang Tai terbangun di sebuah rumah sipil kosong yang tidak jauh dari tembok kota utara kota Moko setelah istirahat kurang dari 4 jam. Dengan obat-obatan serbaguna yang cukup dan energi yang melimpah, Zhang Tai merasa bahwa dia bahkan bisa terus bekerja 7-8 hari tanpa istirahat. Namun, agar tidak terlalu mencolok mata agar tidak terjadi masalah yang lebih besar, Zhang Tai menjaga jadwal rutinnya tetap konsisten dengan sebagian besar penjaga di kota Moko seperti para paladin dan pemburu iblis lainnya. Korps boneka yang di iblis itu sangat menakutkan. Selama mereka melancarkan serangan, semua boneka iblis akan sepenuhnya menjadi binatang buas yang hanya tahu tentang membunuh dan bergerak maju. Mereka dapat terus-menerus menyerang ke depan seperti gelombang dengan gelombang demi gelombang sampai kepala mereka meledak atau struktur fisik mereka hancur parah. Serangan yang mengerikan. Boneka setan bisa terus menyerang manusia tanpa makanan, air atau istirahat seperti mesin pembunuh. Namun, sebagian besar penjaga di kota Moko tidak memiliki kemampuan seperti itu. Para penjaga itu hanya bisa bertarung paling lama 3 hari. Oleh karena itu, pasukan di kota Moko terpaksa bertahan di tembok kota dalam 2 shift. Lebih dari 20 tentara lapis baja dan paladin terbaring tak beraturan di rumah sipil seperti Zhang Tai di kamar tidur yang hanya memiliki 2 tempat tidur. Beberapa lagi sedang berbaring di sofa ruang tamu. Saat ini, membuat orang iri jika ada yang bisa menempati sofa atau berbagi tempat tidur dengan orang lain. Kebanyakan dari mereka hanya bisa dengan santai menemukan sudut ruang tamu atau koridor dan tertidur sambil bersandar di dinding. Sebelumnya, pemilik rumah sipil ini mungkin adalah orang kelas menengah. Oleh karena itu, seluruh rumah bersih. Namun, saat ini sudah tidak teratur. Sebuah lemari di ruang tamu telah diretas menjadi kayu bakar dan pelat kayu, yang menjadi sumber panas tempat ini. Tirai 3 lapis telah menjadi selimut mereka. Pada saat ini, bagian dalamnya sangat kotor. Potongan-potongan lis kayu di dinding ruang tamu telah diturunkan dan dipaku ke jendela sebagai tirai. Udara di dalam kamar berbau sangat keruh karena dipenuhi bau kaki dan keringat laki-laki serta berbagai bau badan. Termasuk Zhang Tai, semua orang di dalam ruangan belum mandi selama 8 hari. Setelah bangun, Zhang Tai bangkit diam-diam. Setelah itu, dia berjalan melewati lengan dan kaki yang berantakan itu dan berjalan keluar dari ruang tamu. Ada kamar kecil di luar ruang tamu.
Sejak pasukan boneka iblis mengepung kota Moko, keran air di dalam kamar mandi berhenti berfungsi. Namun, kamar kecil tetap tersedia jika mereka harus buang air kecil atau besar. Meskipun kamar kecil itu sangat kotor, tidak ada yang peduli. Zhang Tai, sebagai pribadi, juga harus buang air kecil. Namun, ketika dia sampai di kamar mandi, dia bahkan tidak bisa meletakkan kakinya. Karena Zhang Tai benar-benar tidak tahan untuk memberikan kontribusi apapun dengan tenang pada tumpukan kotoran atau kencing yang hampir mencapai kakinya, maka ia hanya bisa mundur. Setelah meninggalkan rumah warga sipil, dia sampai di jalan terdekat. Setelah itu, dia menghadap ke dinding, melepas resleting celananya dan mulai buang air kecil. Pasukan tentara berlarian di jalanan. Banyak bangunan di kedua sisi jalan kota Moko telah dihancurkan oleh tentara. Beberapa bangunan dihancurkan sementara yang lainnya diperkuat. Saat ini, semua orang di kota Moko tahu bahwa mereka akan kehilangan kota ini. Oleh karena itu, banyak perwira radikal yang memilih pertempuran jalanan. Hebatnya, setelah mengetahui bahwa kota Moko akan runtuh, Zhang Tai tidak merasa sedih. Dia hanya melihat tentara manusia melewatinya dalam regu. Melihat wajah-wajah yang semudah dirinya dan membayangkan berapa banyak dari orang-orang ini yang akhirnya bisa bertahan ketika kota itu runtuh, Zhang Tai merasa sedikit sedih. Di medan perang, setelah menyaksikan terlalu banyak pembunuhan dan mengalami terlalu banyak situasi hidup dan mati, seseorang tidak akan selalu bersemangat dan bersemangat lagi. Saat ini, Zhang Tai telah menyaksikan ratusan ribu orang terbunuh di hadapannya di luar kota. Bagi banyak prajurit dari pasukan tersebut, mereka memiliki kesempatan untuk mundur, namun, mereka tidak melakukannya. Karena mereka mengunci diri di dalam benteng dan benteng yang kokoh dan melawan boneka-boneka iblis selama 5 hari sampai mayat boneka-boneka iblis itu memblokir celah dan parit berduri itu. Akhirnya, suasananya memudar menjadi sunyi. Saat ini, ketika Anda melihat seseorang sekarat di depan Anda akan merasa sedih. Ketika Anda melihat 10 orang sekarat di depan Anda akan merasa sangat marah dan kesakitan. Namun ketika 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang bahkan ratusan ribu orang meninggal di hadapan Anda, lambat laun Anda akan menjadi bodoh. Setelah itu, Anda hanya akan merasa sedih. Seperti yang Anda rasakan saat melihat daun maple merah berguguran dan berubah menjadi lumpur. Di mata Zhang Tai, para pejuang manusia muda hanyalah daun maple yang tidak berwarna merah atau akan berubah menjadi merah. Ada banyak titik pasokan di jalan-jalan yang dekat dengan tembok kota. Mereka menyediakan roti hitam berukuran besar yang berisi irisan ham dan pasta daging kaleng, serta bubur daging dalam cangkir kertas. Para prajurit yang berlarian di jalanan akan mengambil sepotong roti atau secangkir bubur daging dengan tangan mereka. Ketika mereka memakan makanan tersebut, mereka bergegas ke tembok kota atau memasuki benteng di dalam tembok kota. Kota Moko memiliki persediaan yang cukup, sehingga para penjaga kota setidaknya dapat bertahan hidup selama 2 bulan. Namun, semua orang paham bahwa kota Moko tidak akan mampu bertahan selama 2 bulan. Dalam kasus seperti itu, tidak ada gunanya menyimpan persediaan apapun. Zhang Tai mengambil 2 potong roti dan secangkir bubur daging. Saat dia memakannya, dia berjalan ke tembok kota. Di luar sudah gelap sementara obor di tembok kota telah dinyalakan. Boneka iblis telah menyerang garis pertahanan kota Moko gelombang demi gelombang selama 8 hari berturut-turut. Boneka-boneka iblis itu masih mengeluarkan suara-suara aneh di luar kota sementara para petugas yang ditugaskan di tembok kota masih mengaum habis-habisan. Meskipun suara boneka iblis tetap tidak berubah, suara semua petugas manusia telah berubah menjadi serak, yang terdengar kasar dan kering seperti gelembung. Tembok kota di seluruh kota Moko dikelilingi oleh bau busuk yang mengerikan dan menjijikkan. Jika seseorang terus bernapas dalam lingkungan seperti itu dalam waktu lama, organ tubuhnya akan mengalami kerusakan parah. Akibatnya, kekuatan tempurnya akan melemah. Setelah sampai di salah satu sisi lorong, Zhang Tai menemukan satu tong salep berwarna coklat. Pejuang di tembok kota akan selalu memulaskan salep di bawah lubang hidung mereka demi bau busuk mayat. Setelah 8 hari pertempuran, lebih dari 1 juta mayat boneka iblis tergeletak di luar gerbang kota. Setelah terpapar udara selama 8 hari, banyak jenazah yang sudah busuk. 3 hari yang lalu, ketika boneka iblis merobek garis pertahanan terakhir di luar kota Moko dan bergegas ke kaki kota Moko, mereka juga meletakkan mayat mereka di dekat sini. Di kaki kota Moko, terdapat banyak boneka iblis. Namun, pertempuran terus berlanjut. Boneka iblis yang tampak seperti gelombang hitam masih terus mengalir menuju kota Moko, yang secara bertahap meningkatkan ketebalan mayat di luar gerbang kota. Zhang Tai tidak memulaskan salep semacam itu yang digunakan untuk mencegah serbuan bau mayat. Sebaliknya, dia hanya menggerogoti rotinya, mengunyah irisan ham dan dagingnya. Di tengah bau yang menyengat dan api unggun, dia berjalan ke tembok kota dan mulai memeriksa situasi di luar kota. Setelah beberapa jam, mayat boneka iblis di luar gerbang kota utara bertambah tinggi 2 meter. Namun, boneka-boneka iblis terus menyerbu masuk.
Pada saat ini, boneka-boneka iblis itu tidak lagi berada di tangan kosong, mereka semua memegang mayat atau bagian dari mayat di depannya sebagai tameng dan makanan. Boneka iblis terus-menerus bergegas menuju gerbang utara kota dengan mayat orang lain sebagai perisai terhadap senjata pertahanan yang kuat di tembok kota. Beberapa boneka iblis yang kehausan bahkan menggigit daging dari mayat-mayat busuk itu sambil mengeluarkan jeritan yang keras. Namun, boneka iblis yang telah mencapai kaki kota langsung melepaskan perisainya untuk mempersempit jarak antara puncak tembok kota dan ketinggiannya. Makan roti, minum bubur daging, Zhang Tai hanya menyaksikan pertempuran berdarah ini dengan dingin. Setidaknya kota Moko aman saat ini, namun, ia tidak dapat bertahan terlalu lama. Para penjaga di luar kota Moko telah memenuhi tanggung jawab mereka dengan mengorbankan nyawa mereka. Bagi penjaga di dalam kota Moko, ini adalah waktu bagi mereka untuk mengorbankan diri mereka sendiri ketika boneka-boneka iblis itu hampir mencapai puncak tembok kota. Tembok kota utara kota Moko lebih tinggi dari 30 meter, pada saat ini, mayat boneka-boneka iblis itu tingginya 15 meter, menyisakan 20 meter bagi boneka-boneka iblis itu untuk bergegas ke kota Moko. Sekitar 7-8 mil jauhnya, di mana cangkang sentrifugal uap tidak dapat dijangkau, lebih banyak boneka iblis berkumpul dibandingkan minggu lalu. Memalingkan muka ke kejauhan, Zhang Tai melihat hampir 2-3 juta boneka iblis yang menutupi seluruh dataran. Boneka-boneka iblis itu juga menunggu dengan sabar saat mereka bisa langsung berlari ke tembok kota. Kastil Besi Hitam Bab 636, Pertempuran Berdarah di Tembok Kota. Petrus akan datang. Saat melihat Zhang Tai, 4 petarung di depan posisi tim balista langsung gembira. Saat ini, Zhang Tai telah menjadi seorang penembak jitu yang bisa mengoperasikan tim balista dengan sangat baik di tembok kota. Setiap hari, dia bekerja dengan pejuang lain secara bergiliran untuk mengoperasikan balista S-137 di tembok kota utara kota Moko. Ketika operator balista lain mengoperasikan balista jarak menengah dan pendek ini, mereka hampir tidak dapat membunuh satu boneka iblis karena vitalitas yang kuat dari boneka iblis kecuali kepala mereka diledakkan. Bahkan jika tubuh mereka ditembus atau anggota tubuh mereka patah, mereka tetap akan bergegas maju. 7 hari yang lalu, petarung yang mengoperasikan balista ini mengalami dislokasi lengannya dan mengalami memar parah akibat pekerjaan jangka panjang. Secara kebetulan, Zhang Tai ada di sisinya. Setelah mengatakan, serahkan padaku, Zhang Tai kemudian duduk di lokasi penembak. Dengan kemampuannya yang luar biasa, ia segera mendapat persetujuan dari petarung lain di emplasemen ini dan menjadi orang spesial yang keluar dari penjadwalan personel emplasemen S-137. Mereka yang bertanggung jawab atas S-137 dan penempatan lain di sisinya adalah Kam Balista Resimen Pertahanan Kota nomor 7 di bawah afiliasi Korps Garnisun di Kota Moko, Republik Simbian. Biasanya, mereka yang bukan anggota Kam Balista seperti Zhang Tai yang bekerja sebagai paladin tidak diperbolehkan duduk di lokasi penembak. Namun, tidak ada yang mempedulikan hal itu pada saat kritis seperti itu, selama dia bisa membunuh iblis. Semua penembak lainnya tercengang saat melihat Zhang Tai duduk di posisi S-137. Setelah menerima laporan tersebut, Komandan Batalion bahkan datang ke sini karena marah dan bersiap untuk memarahi Zhang Tai, namun, setelah menyaksikan Zhang Tai beroperasi selama 2 menit. Semua kemarahannya memudar saat dia diam-diam menyetujui status khusus Zhang Tai sebagai penembak di tempat tersebut. Pada saat kritis ini, semua orang di kota Moko memenuhi syarat untuk membela setan, oleh karena itu, seragam militer tidak menjadi begitu penting. Melihat Zhang Tai datang ke sini, penembak yang mengoperasikan balista buru-buru melompat dari kursinya seperti melepaskan beban berat saat dia memberikan lokasi penembak itu kepada Zhang Tai, persetan dengan para bastard itu. Zhang Tai segera melompat ke kursi dan dengan tangkas menarik tombol reset dari tim balista. Setelah itu, dia meletakkan tangannya di pegangan balista dan menekan pelatuknya. Dengan pandangan sekilas, dia menembakkan petir ke arah kepala boneka iblis yang sedang memegang mayat dan bergegas menuju tembok kota lebih dari 500 meter jauhnya, meledakkan otak putih dan merahnya. Semua petarung di posisi S-137 berseru serentak. Dibutuhkan setidaknya 3 baut bagi orang lain untuk mengenai boneka iblis dengan tepat. Namun, itu tergantung pada bagian mana dari boneka iblis itu yang bisa mereka tembak. Jika mereka menembak badan atau anggota badannya, selain membuat lubang pada boneka iblis itu, mereka tetap tidak bisa menghentikannya berlari menuju tembok kota meskipun itu akan memperlambat kecepatannya. Jika mereka ingin membunuh satu boneka iblis, mereka harus mengkonsumsi setidaknya 7-10 baut. Namun, dengan 10 baut, Zhang Tai bisa membunuh lebih dari 4 boneka iblis. Cepat, ambil amunisi lagi di sini. Pengawas di tempat itu meraung ketika dia juga menyingsingkan lengan bajunya dan bergabung dengan kru pendukung Zhang Tai. Sejak saat itu, balista S-137 terus menembak 3 kali per 2 detik dan terus-menerus menembakkan baut ke arah boneka iblis yang berjarak 30-500 meter dari tembok kota.
Zhang Tai, yang duduk di kursi penembak, mengulangi gerakannya seperti membidik dan menembak saat tubuhnya sedikit bergetar karena balista. Karena balada di tembok kota digerakkan oleh semburan uap bertekanan tinggi, prinsipnya mirip dengan bom sebelum bencana. Namun, bubuk tersebut digantikan oleh kaleng kompresi uap berdensitas tinggi yang berputar. Ketika kaleng kompresi uap pecah, gaya dorongnya akan memicu barbet geser yang mirip dengan piston, melepaskan baut dari tabung balista. Ketika kompresi uap berintensitas tinggi dapat melepaskan daya dorongnya, barbet akan mengalami gaya tandingan yang besar. Meskipun ada perangkat seperti pegas torsi pada emplasemennya, sebagian dari gaya tandingan masih ditransfer ke penembak. Rakyat jelata hanya bisa mengoperasikannya selama 1 jam sebelum lengan mereka mati rasa. Jika lebih lama, lengan mereka akan terkilir. Dalam skenario terburuk, persendian mereka akan rusak parah. Namun, Zhang Tai sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan balasan itu. Bagi seseorang yang mampu menahan sepeda roda 3 seberat hampir 900 kg, goyangan itu terlalu sepele. Zhang Tai menekankan tangannya pada pegangannya dengan kokoh seperti batu besar di tanah saat dia terus-menerus meledakkan kepala boneka-boneka jahat itu. Itu mirip dengan melempar lembing. Meskipun Zhang Tai tidak bisa mencapai ketepatan 100% seperti cara dia melempar lembing, menggunakan instingnya, dia bisa mencapai 30% hingga 50%. Meskipun Zhang Tai tidak bisa mengendalikan kekuatan kaleng kompresi uap berintensitas tinggi. Dia bisa mencoba yang terbaik untuk mengendalikan lintasan baut di udara seperti bagaimana dia mengendalikan lintasan lembingnya. Dengan kemampuan ini, Zhang Tai menjadi penembak hebat yang terhormat di tembok kota. Dia bahkan tidak ingat berapa banyak boneka iblis yang telah dia bunuh hari ini. Senang rasanya bisa mendapatkan hasil panen seperti itu untuk orang lain, namun, Zhang Tai merasa hal itu tidak ada artinya. Tapi dia harus melakukan itu. Meskipun boneka-boneka iblis itu sebelumnya adalah manusia, pada saat ini mereka hanyalah larva atau telur dari induk cacing boneka setan. Induk cacing boneka bisa menghasilkan ratusan ribu telur per hari. Namun, pasukan iblis yang sebenarnya belum muncul sampai saat itu. Mungkin korps boneka iblis hanyalah barang habis pakai yang murah dan bernilai rendah untuk korps iblis. Mereka dikirim ke sini hanya untuk menjadi umpan meriam. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang terbunuh, iblis tidak akan pernah merasa kasihan atas kehilangan mereka. Padahal, tidak ada seorang pun di kota Moko yang mengetahui bahwa sel Neigel yang terkenal itu sedang bekerja sebagai penembak di sebuah emplasemen saat ini. Ketika boneka-boneka iblis itu berada kurang dari 30 meter dari tembok kota, mereka berada di sudut mati balista uap, sebaliknya, mereka berada dalam jarak tembak dari senjata serang yang tersebar. Seluruh tembok kota ditutupi lapisan senjata. Setelah sampai di sini, selain menjatuhkan mayat dari tangan mereka, mereka tidak akan pernah bisa bertahan hidup. Namun, boneka-boneka iblis itu tidak berniat mundur sama sekali. Meski seperti saringan, boneka-boneka iblis itu masih berkumpul di kaki tembok kota, membiarkan boneka hidup memanjatnya. Padahal, selama mereka mendekat ke tembok kota, barisan lembing baja tajam akan terus-menerus tertusuk dan ditarik keluar dari lubang seukuran telur. Akibatnya, boneka-boneka iblis itu terus-menerus dibunuh. Meskipun boneka-boneka yang diiblis akan gagal setiap kali mereka menginjak mayat pasangannya. Tumpukan mayat secara bertahap bertambah tinggi sementara boneka-boneka yang diiblis itu semakin dekat ke puncak tembok kota. Setelah dihadang oleh mayat yang padat, senjata pertahanan di bagian bawah tembok kota menjadi tidak efektif. Semua orang tahu bahwa ujian sebenarnya belum tiba. Namun, jaraknya tidak terlalu jauh. Saat Zhang Tai duduk di balista, dia lupa waktu. Secara bertahap, selain menyalakan obor, lampu lensa di tembok kota juga dinyalakan, menerangi area dalam jarak 100 meter. Namun, tempat yang lebih jauh menjadi redup. Virepot dilempar keluar tembok kota satu demi satu dan membakar lahan terbuka dalam kegelapan untuk menyediakan sumber cahaya yang cukup untuk menembakkan senjata ke tembok kota. Setelah hari menjadi gelap gulita, ketepatan senjata di tembok kota mulai menurun. Akibatnya, boneka-boneka yang diiblis menjadi lebih gelisah karena kepadatan dan frekuensi serangan mereka meningkat secara nyata. Selain itu, boneka iblis selalu bisa memadamkan bom api dengan sangat cepat dan membuat ruangan di sekitarnya menjadi gelap sepenuhnya. Boneka-boneka iblis terus muncul dari kegelapan dan bergegas menuju kota Moko gelombang demi gelombang sementara penampilan suram mereka seperti hantu ganas. Dengan kemampuan penglihatan gelap, Zhang Tai bisa menjaga ketepatan yang sama seperti yang dia lakukan di siang hari. Karena kepadatan boneka iblis meningkat, balista Zhang Tai bahkan menjadi lebih fatal. Namun, hanya Zhang Tai yang bisa melakukan ini di seluruh tembok kota. Oleh karena itu, semakin banyak boneka setan yang dipaksa berada dalam jarak 30 meter. Karena tidak tahu sudah berapa lama dia berada di tembok kota, Zhang Tai tiba-tiba mendengar suara ledakan dan S-137 miliknya berhenti bekerja. Sebagian emplasemen tiba-tiba retak, sementara pecahan logam langsung mematahkan wajah Zhang Tai dan meninggalkan luka sepanjang 2 cm di wajah kiri Zhang Tai.
Ah, tabung senapan bertekanan tinggi rusak. Apa-apaan ini? Bajingan. Pengawas kelas 2 melihat ke bawah sambil berteriak. Semua petarung lainnya menjadi kebingungan. Terlepas dari lukanya dan darah segarnya, Zhang Tai dengan santai menyeka darahnya saat dia melompat dari kursi penembak. Dia melihat ke bawah dan menemukan sebuah tabung di bagian bawah barbet telah hancur dan ternyata uap panas menyembur keluar darinya. Bagaimana? Bisakah kita memperbaikinya? Zhang Tai bertanya pada monitor. Sebagai bagian penting dari emplasemen, itu tidak boleh rusak begitu saja. Kami hanya bisa mengubahnya. Namun, kami perlu memindahkan seluruh turret. Kami memerlukan waktu setidaknya 3 hari untuk memperbaikinya. Monitor wajah S-137 menjadi pucat. Dalam sepersekian detik, ledakan lain melayang dari sebuah balista di kejauhan, menyebabkannya hancur juga. Kastil besi hitam bab 637, sebuah konspirasi. Mulai dari S-137, dalam beberapa jam berikutnya, tabung balista bertekanan tinggi di gerbang utara kota Moko City rusak satu demi satu. Ketika semakin banyak balista berhenti bekerja, semakin banyak boneka iblis yang bergegas maju. Melihat hal ini, para perwira dan pejuang yang bertugas bertahan di tembok kota mulai mengaum dengan marah. Beberapa petarung bahkan meninju balista, membuat tinju mereka berdarah, namun, balistanya masih rusak. Tabung riflet bertekanan tinggi adalah komponen inti balista. Secara teoritis, karena terbuat dari paduan khusus, maka harus memiliki daya tahan yang tinggi. Komponen ini biasanya tidak perlu diganti karena merupakan komponen balista yang paling tahan lama. Namun, banyak tabung rifle bertekanan tinggi yang rusak satu demi satu pada saat kritis. Hal ini menunjukkan bahwa hal tersebut bukanlah suatu kebetulan, sebaliknya, itu adalah konspirasi. 2 tahun yang lalu, ketika pasukan iblis belum mencapai dataran Selne, seluruh sistem pertahanan kota-kota Moko telah diperbarui dalam skala besar. Komponen-komponen utama ini telah diganti pada saat itu. Biasanya, balista ini tidak mengalami masalah sama sekali. Benar-benar di luar imajinasi seseorang bahwa bagian terpenting dari balista ini bisa mengalami masalah seperti itu hanya setelah digunakan terus-menerus selama 1 minggu. Itu langsung mengingatkan Zhang Tai pada Asosiasi Tiga Mata. Hanya para bangsawan dari Asosiasi Tiga Mata yang mempunyai motif dan kemampuan seperti itu untuk mengacaukan sistem pertahanan kota Moko, menyebabkan masalah besar di saat kritis. Tidak diragukan lagi, Asosiasi Tiga Mata telah bersembunyi jauh di dalam Republik Simbian. Namun, hal itu tidak ada artinya bahkan jika seseorang mengetahui bahwa hal itu telah dikacaukan oleh Asosiasi Tiga Mata. Boneka-boneka iblis itu mengerumuni gelombang demi gelombang sementara semakin banyak mayat yang dijatuhkan di luar tembok kota, membuat tumpukan itu semakin tinggi. Pada saat ini, semua paladin dan pemburu iblis melompat dari tembok kota dan memicu angin topan untuk meredakan ritme serangan dari boneka iblis tersebut. Zhang Tai juga melompat dari tembok kota. Tanpa mengatasi luka di wajah kirinya, dia membawa 2 pedang panjang, masing-masing berbobot lebih dari 50 kg. Pada saat ini, Zhang Tai merasa ingin kembali ke situasi di mana dia dikelilingi oleh boneka iblis di kota surga dingin. Jika boneka-boneka iblis yang berada di sekelilingnya ketika dia berada di kota dingin surga itu seperti sebuah danau, maka boneka-boneka iblis yang mengelilinginya saat ini bagaikan lautan. Para pemburu iblis dan paladin itu seperti batu di lautan yang dapat membelah air laut dan ombak. Namun, lebih banyak air laut yang mengalir melewati bebatuan tersebut dan mengalir menuju tepian. Zhang Tai tidak tahu berapa banyak boneka iblis yang telah dia bunuh. Namun, selalu ada boneka iblis yang tak ada habisnya yang menyerangnya satu demi satu. Ketika fajar menyingsing, ketepatan balista sentrifugal uap yang tersedia mulai meningkat, mengurangi frekuensi serangan boneka setan, sementara itu, kepadatan boneka yang di iblis-iblis menurun. Namun, setelah pertempuran sengit selama 1 malam, beberapa pemburu iblis dan paladin yang kelelahan terluka atau terbunuh. Akibatnya, mereka mulai mundur. Seorang paladin terperosok ke dalam pengepungan boneka-boneka iblis yang berjarak lebih dari 100 meter di sisi kiri Zhang Tai. Boneka iblis yang dipotong menjadi 2 jatuh ke dalam mayat dan tetap tidak berubah. Paladin melawan boneka iblis lainnya sambil terus menggerakkan langkahnya untuk mundur kembali ke kota. Ketika paladin melewati orang yang tergeletak di tanah, boneka setengah iblis itu tiba-tiba menusukkan pedang pendeknya ke tulang keringnya, menimbulkan luka panjang. Dengan raungan yang menyakitkan, paladin itu langsung meledakkan kepalanya. Namun, lebih banyak boneka iblis yang berkerumun, membuat paladin yang terluka itu berada dalam dilema sekaligus. Zhang Tai bergegas ke sana saat dia menyapu kedua pedangnya, membuat banyak kepala berterbangan di udara. Setelah itu, dia menangkap ikat pinggang paladin dan bergegas ke kota Moko. Dalam perjalanan pulang, Zhang Tai menginjak mayat-mayat menjijikkan yang saling bersilangan dari boneka-boneka iblis itu. Beberapa boneka iblis yang tergeletak di tanah dan belum mati sepenuhnya ingin menyerang Zhang Tai. Namun, mereka semua ditendang sampai mati oleh Zhang Tai. Semakin dekat mereka ke tembok kota, semakin banyak mayat boneka iblis yang mereka temui.
Lambat laun, sebuah bukit yang terdiri dari mayat-mayat muncul. Melihat Zhang Tai bergegas menuju tembok kota. Garnisun dan para pemburu iblis serta paladin lainnya di tembok kota berteriak sementara sistem serangan terdistribusi mulai menembak ke arah boneka-boneka iblis di belakang Zhang Tai dan paladin yang terluka. Pada saat ini, Zhang Tai dan paladin yang terluka adalah manusia terakhir yang dievakuasi. Oleh karena itu, mereka menarik perhatian banyak orang. Tidak nyaman bagimu untuk membawaku. Turunkan saja aku. Paladin itu berkata pada Zhang Tai dengan suara lemah. Tangkap dia, teriak Zhang Tai ketika dia sampai di kaki tembok kota. Sementara itu, dia melemparkan paladin yang terluka itu ke tembok kota. Saat Zhang Tai sedang berdiri di atas tumpukan mayat, yang berjarak kurang dari 10 meter dari puncak tembok kota, oleh karena itu, orang itu dapat dengan mudah terlempar ke tembok kota. Setelah melihat paladin yang terluka jatuh ke tembok kota, Zhang Tai dengan paksa menginjak ketika dia langsung melompat ke udara, di saat yang sama. Dia meraih ujung salah satu tali yang diturunkan dari atas tembok kota dan langsung kembali ke tembok kota. Karena jaraknya kurang dari 10 meter, Zhang Tai sebenarnya bisa langsung melompat ke tembok kota dengan paladin yang terluka dan kedua senjatanya. Namun, akan terlalu berlebihan jika dia melakukannya di bawah sorotan banyak orang. Oleh karena itu, Zhang Tai berpura-pura bersikap rendah hati. Dalam pertempuran satu malam, Zhang Tai tidak terlalu mengekspos kekuatan tempur aslinya, dia bahkan tidak menggunakan tinju darah besi dan serangan ki pertempurannya. Ketika banyak pemburu iblis dan paladin melepaskan ki pertempuran brilian mereka dalam kegelapan, Zhang Tai hanya berjalan di antara boneka-boneka iblis itu dengan dua pedang seperti mesin penuai. Dia baru saja memenggal kepala boneka iblis dan menghancurkan tubuh mereka satu demi satu dengan tepat, efisien, dan dingin. Di tembok kota, paladin yang terluka sedang duduk di bawah lubang senjata sementara wajahnya menjadi pucat. Ia telah merobek celananya yang basah oleh darah segar dan memperlihatkan luka mengerikan di bagian belakang lutut kanannya. Lukanya selebar 50 cm persegi, bahkan tulangnya bisa terlihat. Seorang petugas medis sedang berjongkok di depannya dan membersihkan lukanya menggunakan alkohol. Ketika alkohol dituangkan ke dalam lukanya, pembuluh darah di dahi paladin melonjak sementara tetesan keringat mengalir ke bawah. Melihat Zhang Tai datang ke sini, semua orang melirik hormat ke arahnya dan senjatanya. Menyadari bahwa mereka sedang menatap kedua pedang panjangnya, Zhang Tai menjadi tercengang. Dia juga melihat pedangnya dan menemukan bilahnya seperti gergaji. Setelah membunuh banyak boneka iblis dalam satu malam, dia menyadari bahwa kedua pedang itu hampir hancur. Terbukti, kedua pedang panjang itu adalah bukti terbaik dari perbuatan baik Zhang Tai, yang juga membuatnya mendapat perhatian penuh. Zhang Tai menggelengkan kepalanya saat dia melemparkan kedua pedang itu ke dalam kotak kayu kosong yang berisi baut. Setelah itu, dia berjalan menuju paladin yang terluka. Ada apa? Apakah kamu baik-baik saja? Zhang Tai bertanya kepada paladin yang dia lempar ke tembok kota. Paladin itu berusia lebih dari 30 tahun dan berwajah persegi. Dia tampak kuat, dengan rambut coklat dan kumis, dia terlihat cukup heroik. Baru saja, Zhang Tai menemukan orang ini berada di antara LV10 hingga LV11. Dia mungkin petarung kuat bintang 4 atau bintang 5. Terima kasih, aku Robin. Kamu menyelamatkan hidupku. Pria itu mengangkat kepalanya ke arah Zhang Tai sambil mengeluarkan keringat dingin. Siapa namamu? Aku akan membayarmu kembali kapanpun ada kesempatan. Pria yang lucu, Zhang Tai tersenyum, saya Peter. Baik, aku akan mengingat namamu. Orang itu mengangguk dengan serius sambil menggerakkan alisnya. Sementara itu, dia menarik napas dingin. Beberapa saat kemudian, petugas medis sudah membersihkan lukanya dengan alkohol dan mulai menjahit lukanya menggunakan jarum berbentuk kail dan jahitan bedah. Tunggu sebentar, Zhang Tai menghentikan petugas medis itu sambil mengeluarkan sebotol obat serbaguna dari sakunya, akan lebih baik jika ini. Saat melihat botol obat serbaguna itu, mata Robin, petugas medis, dan yang lainnya menjadi cerah. Ah, obat serbaguna. Robin mengeluarkan suara yang luar biasa. Setelah menjilat bibirnya, dia tersenyum, sepertinya aku beruntung. Aku seharusnya tidak menjadi beban bagimu bahkan jika aku harus melarikan diri setelah beberapa hari. Setelah meminum botol obat serbaguna, petugas medis mengendus mulut botol dengan tatapan memabukkan sebelum dengan hati-hati memulaskan setengahnya pada luka. Dia kemudian merasa tidak rela memberikan separuh sisanya kepada Robin. Setelah mengambilnya, Robin langsung menurunkannya. Setelah menangani luka Robin, petugas medis segera membalutnya. Dengan efek obat serbaguna, Robin sudah bisa berdiri. Paladin dan pemburu iblis lainnya berjalan ke sini. Mereka semua adalah tokoh dikdaya di atas LV9 yang melawan boneka iblis di luar kota bersama Zhang Tai tadi malam. Mereka melakukan upaya bersama untuk mempertahankan kota hari ini. Meski mereka tidak bisa menyebutkan nama satu sama lain, mereka tetap akrab satu sama lain. Dua saudara laki-laki, apakah kamu ingin minum bersama kami? Zhang Tai memandangi boneka-boneka iblis di luar kota, kemudian
Dia melirik ke arah menara di mana setengah dari balista telah rusak dalam semalam dan kelompok pejuang yang berlari ke tembok kota dengan busur manual. Dia kemudian menghela nafas dalam-dalam. Bahkan Robin pun menyadari bahwa kota Moko dapat bertahan paling lama 2 hari, bagaimana mungkin Zhang Tai tidak menemukannya? Saat ini, banyak orang di kota seharusnya memiliki rencana yang baik tentang apa yang harus dilakukan dalam 2 hari. Kastil Besi Hitam bab 638, rencananya. Karena kota Moko telah dikepung selama 9 hari berturut-turut oleh korps boneka iblis, popularitas bar pemburu iblis yang redup juga menurun. Berbagai macam minuman yang bisa dinikmati di sini pun sudah tiada. Saat ini, setiap pelanggan hanya dapat menikmati setengah cangkir kekasih darah besi. Pada saat ini, pasar pemburu iblis ilegal di balik bar sudah jelas. Ada piring yang menarik perhatian di luar bar pemburu iblis sampai boneka iblis pertama masuk, bar ini akan terus berjalan. Ini adalah bar terakhir di kota Moko. Mungkin karena deklarasinya, para pelanggan yang berkunjung ke sini tidak memiliki keluhan apapun tentang persediaan hanya setengah cangkir kekasih darah besi. Kota Moko dikepung oleh pasukan boneka iblis. Jalur kereta api telah terputus. Akibatnya, material tidak bisa sampai ke dalam kota dengan kereta api. Dalam 9 hari, kapal udara tersebut telah mendukung kota Moko sebanyak 3 kali dan melancarkan serangan udara ke boneka-boneka iblis di luar kota sebanyak 3 kali dengan menjatuhkan banyak amunisi gel. Namun, semakin sedikit kapal udara manusia yang dapat mencapai kota Moko, sehingga ancaman terhadap pasukan boneka iblis di luar kota Moko semakin berkurang. Menurut gosip, pasukan pesawat manusia menderita kerugian besar akhir-akhir ini setelah digerebek oleh iblis sayap. Banyak kapal udara yang ditembak jatuh oleh iblis sayap dalam perjalanan ke sini. Setelah bertarung semalaman, banyak pemburu iblis dan paladin berkumpul di bar saat ini. Zhang Tai sedang duduk di lokasi yang tidak menarik perhatian saat dia menyesap bir di cangkirnya dan mendengarkan pembicaraan orang lain. Mereka di sini bukan untuk minum dan berdagang barang, sebaliknya, mereka ada di sini untuk bertukar pesan dan mendiskusikan tindakan pencegahannya. Meski tadi malam terjadi pertarungan yang sengit, namun tidak berakibat fatal bagi para pejuang manusia LV9 ini. Selain itu, semua orang tahu bahwa momen paling kritis belum tiba. Saat kota runtuh, saya akan keluar dari gerbang selatan kota. Siapa lagi yang ingin pergi bersama saya? Seorang pemburu iblis di meja bundar Zhang Tai mengatakannya dengan lugas sambil meletakkan gelasnya di atas meja dengan paksa. Hitung aku, dan saya, beberapa pria langsung setuju dengannya. Bukanlah taktik pengecut untuk keluar dari kepungan boneka-boneka setan. Setelah berada di wilayah operasi Selne selama berhari-hari, aku hanya mengerti satu hal, selama kita tidak membersihkan para bajingan asosiasi 3 mata itu. Pasukan manusia yang bersekutu di anak benua Y tidak akan pernah memenangkan perang. Bahkan jika mereka bisa, itu hanya sementara. Semakin banyak manusia berkumpul di sini, semakin mudah bagi para bastard dari asosiasi 3 mata untuk mengacaukan kita. Aku tidak ingin dijebak oleh para bastard itu, oleh karena itu, saya lebih memilih untuk keluar kota. Paladin lainnya menjawab dengan tenang. Peter, bagaimana denganmu? Dengan pertanyaan ini, semua anggota di meja fokus pada Zhang Tai. Meskipun Zhang Tai tidak memamerkan kekuatan tempurnya yang sebenarnya, semua orang yang bekerja bersama Zhang Tai menyadari bahwa Zhang Tai tidak biasa. Hal itu terlihat dari penampilannya tadi malam. Di antara semua manusia yang keluar dari gerbang kota untuk melawan boneka-boneka iblis, Zhang Tai adalah satu-satunya yang tidak menderita luka apapun setelah bertarung semalaman. Selain itu, dia menyelamatkan rekannya pada akhirnya. Zhang Tai juga mempertimbangkan pertanyaan yang sama. Saya tidak ingin pergi untuk sementara waktu. Jika masih ada pasukan yang melawan boneka iblis di kota, saya akan bertarung bersama mereka. Saya tidak akan pergi sampai saat-saat terakhir. Kata-kata Zhang Tai mengejutkan semua orang. Ah, kenapa? Robin bertanya dengan tatapan aneh. Saya ingin melihat apakah korps iblis akan muncul. Sejujurnya, saya belum pernah melihat bagaimana korps super yang terdiri dari 100.000 iblis melancarkan serangan ke sebuah kota. Zhang Tai tersenyum. Zhang Tai tinggal di kota hari ini karena 2 alasan. Pertama, dia ingin melihat bagaimana korps boneka iblis bertabrakan dengan garis pertahanan manusia yang terbuat dari uap dan baja. Kedua, dia mempunyai keinginan kecil jika korps iblis super itu muncul di kota Moko dengan jumlah pejuang iblis yang terbatas. Itu akan menjadi kesempatan bagus baginya untuk menumbuhkan buah dari sumber iblis lapis baja besi. Zhang Tai belum memakan buah sumbernya, bahkan buah dari sumber sayap setan itu belum matang. Namun, Zhang Tai selalu memimpikannya satu buah sumber yang matang karena atributnya yang kuat. Dengan satu buah sumber iblis sayap, dia dapat meningkatkan sumbernya sebanyak 1/12, yaitu, dia dapat meningkatkan kemampuan setiap titik lonjakan yang dia nyalakan sebesar 1/12. Berdasarkan jumlah titik lonjakan yang dinyalakan Zhang Tai, selama dia memakan satu buah sumber, total kemampuan 125 titik lonjakan akan meningkat sebesar 1/12.
yaitu kemampuan menyalakan 10 titik lonjakan lainnya. Selain itu, efek surplus seperti itu akan semakin besar seiring dengan semakin banyaknya titik api yang menyala. Selama dia bisa menghasilkan 2 buah sumber di teater operasi Selene, perjalanan di Selene ini akan bermanfaat. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, semua pemburu iblis dan paladin yang ada di sana tertegun selama beberapa detik. Kemudian, sang paladin berkata kepada Zhang Tai dengan sungguh-sungguh, "Adik Peter, jika kita ingin menjadi terkenal, kita akan mendapatkan banyak peluang di kemudian hari. Karena perang suci baru saja dimulai, kita tidak bisa membunuh semua iblis. Karena kita masih hidup, setelah perang suci ini, kita mungkin menjadi bangsawan. Saat ini, kota Moko sudah menjadi kota mati. Anda sudah melihat apa yang terjadi tadi malam. Banyak balista di tembok kota yang rusak. Mereka mungkin dirusak oleh para bajingan dari Asosiasi Tiga Mata itu. Jika kamu terperosok di kota ini, kamu akan dikacaukan oleh Asosiasi Tiga Mata. Ya. Meski kita meninggalkan kota Moko saat ini, kita juga bisa menemukan kesempatan untuk melawan iblis nanti. Jika perasaanku tidak enak, aku akan pergi dari sini. Aku tidak berencana mengorbankan diriku demi sebuah kota." Zhang Tai tersenyum karena dia memang tidak ingin pergi dari sini. "Adik Peter, jika kamu berniat tinggal di sini, kamu harus punya cara untuk melindungi dirimu sendiri. Aku melihat obat serbaguna yang kamu berikan kepada Robin, jarang sekali, yang bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Apakah kamu punya lebih banyak? Jika kamu punya, bisakah kamu menjualnya kepada kami? Aku bisa membayarmu 50 koin emas untuk 1 botol." Pemburu iblis yang menyatakan ingin keluar dari gerbang selatan kota menatap Zhang Tai dengan mata berkilauan. Bagi para pemburu iblis yang melawan iblis di medan perang, mereka tahu dengan jelas apa yang diwakili oleh obat serbaguna. Dengan 1 botol obat serbaguna lagi, mereka dapat bertahan hidup di saat kritis. Namun, lusinan koin emas tidak berarti apa-apa dibandingkan nyawa mereka. Sebenarnya obat serbaguna itu lebih bermanfaat daripada koin emas. Sebelumnya, segala macam barang dijual di pasar pemburu iblis ilegal, kecuali obat-obatan serbaguna. Sedangkan untuk obat serbaguna, siapapun yang melihatnya akan menyembunyikan atau menyimpannya, tak seorang pun akan mengeluh karena mereka membawa terlalu banyak botol berisi obat-obatan serbaguna. Sambil menatap mata antusias mereka, Zhang Tai tersenyum sambil mengeluarkan tas obat dan membukanya di depan mereka. Ada 9 botol obat serbaguna di dalamnya. Salah satu temanku bertugas di Thor Mercenary Group. Setelah mengetahui bahwa aku akan pergi ke teater operasi Selene, dia menghadiahkanku 10 botol obat serbaguna. 1 digunakan oleh Robin, sekarang tinggal 9 botol lagi. Jangan bicara tentang uang denganku. Kita kawan seperjuangan. Aku hanya mengambil 2, kamu dapat membagi sisanya 7, masing-masing 1. Semoga hal ini dapat berhasil pada saat kritis, Zhang Tai berkata dengan murah hati. Setelah itu, dia mengeluarkan botol obat serbaguna dan memberikan 1 botol kepada masing-masing botol, termasuk Robin. Zhang Tai baru saja menyimpan 2 botol. Setelah mendengar kata-kata murah hati Zhang Tai, 7 orang lainnya sangat tersentuh. Itu benar-benar bantuan yang tepat waktu. Karena beberapa botol obat serbaguna, Zhang Tai mendapat lebih banyak teman. Setengah jam kemudian, Zhang Tai meninggalkan bar pemburu iblis dan kembali ke apartemen yang diberikan kepadanya oleh Reinhardt. Setelah itu, dia memejamkan mata dan menyilangkan kaki sebelum mengembangkan kata-kata sejati yang tak ada habisnya dari Sutra Hutan Belantara Agung. Siang hari segera berlalu. Ketika hari sudah gelap, Zhang Tai membuka matanya dan berdiri. Setelah menghangatkan anggota tubuhnya, dia memeriksa sekeliling apartemen dan menemukan bahwa dialah satu-satunya orang di seluruh apartemen. Semua jalan dan taman di dekatnya sangat tenang. Karena pertempuran di luar tembok kota begitu sengit, tidak ada yang punya waktu untuk peduli dengan tempat sepele ini. Oleh karena itu, Zhang Tai menjadi yakin. Zhang Tai datang ke kamar tidur dan memasuki terowongan tersembunyi. Setelah itu, dia memasuki kastil besi hitam. Hanya setelah 10 detik, elang guntur muncul di kamar Zhang Tai. Ia melihat ke kanan dan ke kiri sebelum berjalan keluar dari kamar tidur. Kemudian sampai ke balkon. Setelah mendorong tanah dengan kuat dan mengepakkan sayapnya, ia terbang menjauh. Setelah berputar-putar di sekitar kota Moko, terutama di atas beberapa gudang yang menyimpan bahan-bahan seperti biji-bijian, dia terbang keluar kota. Kastil Besi Hitam Bab 639, sebuah jarum di lautan. Pertempuran di luar kota Moko menjadi semakin sengit di malam hari, terutama bagian yang panjangnya lebih dari 100 meter di tengah tembok kota utara telah menjadi fokus dari seluruh medan perang. Di mana sebagian besar mayat boneka iblis menumpuk dengan kecepatan tercepat. Sambil melayang di langit, hanya dengan satu pandangan sekilas, Zhang Tai menemukan bahwa mayat boneka-boneka iblis telah menumpuk 2 meter lebih tinggi. Kemiringan hampir setinggi 20 meter telah terbentuk. Saat mengepung kota Moko, para iblis juga mengetahui cara menerobos kota ini dengan biaya minimal dengan memusatkan kekuatannya. Ketika sebagian besar korps boneka iblis digunakan untuk menyerang tembok kota utara,
sebagian besar peralatan pertahanan di tembok kota lain di kota Moko menjadi tidak berguna. Hanya beberapa peralatan pertahanan di dekat timur tembok kota utara dan tembok kota barat yang dapat memberikan dukungan terbatas terhadap tekanan besar yang dihadapi utara. Ketika hari sudah gelap, boneka-boneka iblis itu menjadi gila. Mereka bergegas menuju kota Moko satu demi satu. 8 baris pejuang manusia sedang menyusun bahu mereka dalam barisan ribuan meter di tembok utara kota dengan busur di tangan. Mereka membela boneka-boneka yang dirasuki setan dengan menembak secara berkelompok. Saat satu barisan pejuang manusia selesai menembak, barisan lainnya akan menggantikan mereka. Di kaki tembok kota, semakin banyak pejuang manusia berkumpul dalam kegelapan dan bersiap untuk menggantikan para pejuang di tembok kota. Mengingat kekuatan dan intensitas tembakan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan busur panah, sebagian besar pejuang manusia hanya mampu bertahan selama 2 jam, jika tidak. Mereka akan kelelahan dan tidak dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menembakkan busur panah pada waktu normal. Dalam kegelapan, deretan baut ditembakkan ke arah luar kota seperti hujan. Kecuali jika ditembak di kepala, boneka-boneka iblis itu tidak akan pernah berhenti. Sebaliknya, mereka hanya tertunda sedetik. Banyak boneka iblis yang masih bergegas menuju tembok kota utara seperti landak sambil ditutupi dengan baut. Dibandingkan dengan balista yang mematikan, busur panah terlalu lemah. Dari jarak 100 meter, baut busur panah tidak bisa mematikan boneka-boneka iblis setelah menembus perisai mayat di lengan mereka. Saat ini, semua menara di tembok utara kota telah runtuh. Tak satu pun dari mereka bisa lari lagi. Namun, para pejuang manusia tersebut masih berusaha semaksimal mungkin untuk memulihkan menara tersebut meskipun mereka tahu bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu sesingkat itu. Saat melihat ini, Zhang Tai menghela nafas. Menghadapi situasi pertempuran yang begitu berat, dia tahu bahwa dia tidak dapat mengubah apapun, oleh karena itu, dia terus terbang menuju luar kota. Sekelompok besar burung nasar muncul di alam liar di luar kota Moko karena bau bangkai. Mereka menunggu kesempatan untuk berbagi mayat busuk di bawah. Burung nasar itu memberikan perlindungan terbaik bagi Zhang Tai, tidak ada yang bisa memperhatikan elang petir di antara burung nasar itu. Ketika Zhang Tai terbang melewati korps boneka iblis itu, mungkin karena sudut pandangnya yang unik, dia dikejutkan oleh jutaan boneka iblis yang padat, yang tersebar puluhan kilometer di utara kota Moko. Saat melihat mereka, Zhang Tai merasa kulit kepalanya merinding. Boneka-boneka iblis itu gelisah di tanah dan menunggu saat untuk menerobos kota Moko. Di tengah-tengah matriks boneka-boneka iblis ini, Zhang Tai melihat banyak iblis bersayap dan sebuah tenda besar di belakang korps boneka-boneka iblis itu. Tenda itu terasa sangat kaku. Banyak keranjang api menyala di sekitarnya. Zhang Tai juga menemukan banyak manusia di sana, selain boneka-boneka iblis. Ketika Zhang Tai sedang melayang di udara, dia menemukan sekelompok orang berjalan keluar dari tenda dan menunjuk ke arah kota Moko di kejauhan. Dengan cahaya yang dihasilkan oleh nyala api di keranjang api di sekitar tenda dan penglihatan kuat dari elang guntur, Zhang Tai melihat Kos, Skala, dan beberapa orang asing. Berdiri di sisi Kos, orang-orang asing itu merasa sekuat Kos dan tidak terlihat seperti bawahan Kos. Skala juga berdiri di sisi mereka. Ketika Zhang Tai sedang mengamati mereka, 2 orang di antara mereka merasakan tatapannya saat mereka mengangkat kepala dan menyaksikan elang petir yang tingginya ribuan meter. Salah satu dari mereka menatap Zhang Tai dengan serius selama beberapa detik sebelum mengalihkan pandangannya dan terus mengamati kota Moko di kejauhan. Ketika mereka mendongak, jantung Zhang Tai hampir berhenti berdetak. Bahkan sebagai seekor elang petir, dia masih bisa merasakan ancaman yang menakutkan dan kuat dari tanah. Salah satu dari 2 orang itu tampak familiar. Ketika dia mendongak, Zhang Tai tiba-tiba teringat bahwa dia adalah tetua yang dipekerjakan oleh klan Senel di kota Tokei yang tampak seperti sedang memanas. Oleh karena itu, jantungnya berdebar kencang. Bagaimana jika elang petir merasakan ancaman kuat dari tanah, lalu apa yang akan dia lakukan? Dia akan segera terbang. Dengan inkarnasi elang guntur, Zhang Tai tahu dengan jelas bagaimana respons elang guntur dalam kasus seperti itu. Oleh karena itu, dia segera terbang ke arah utara daripada terus mengamati kam tersebut. Zhang Tai tidak tahu bahwa tetua yang dipekerjakan oleh klan Senel tidak mengalihkan pandangannya dari elang guntur sampai dia terbang. Penatua Quentin, ada apa? Kos berbalik dan bertanya dengan sopan setelah menyadari bahwa Penatua Quentin menjadi linglung. Tidak ada, saya hanya merasakan elang petir sedang menatap kami sekarang. Oleh karena itu, saya memeriksa apakah ada masalah dengan burung itu. Penatua Quentin menjelaskan, Zhang Tai tidak bisa mengetahui usia Quentin yang sebenarnya. Mengingat penampilannya, dia tidak memiliki kerutan sama sekali di wajahnya. Dia tampak seperti pria parubaya yang menjaga dirinya dengan sangat baik. Rambutnya tampak sangat putih pucat sementara pupil matanya membakar api berwarna karat. Selama Zhang Tai menatap matanya, dia akan merasakan stres yang luar biasa. Elder Quentin, Anda tidak perlu merasa kasihan atas apa yang terjadi di kota Tokei.
Klan Snell kita mampu menanggung sedikit kehilangan harta benda. Koridor manusia Black Sun cepat atau lambat akan menjadi milik kita. Kos menghiburnya dengan murah hati karena dia berpikir Penatua Quentin menjadi terlalu sensitif setelah apa yang terjadi di kota Tokyo. Meski demikian, meski Kos menyebut kehilangan harta benda, ia tidak menyebut kehilangan putranya Rouben. Klan Snell tidak akan pernah tahan menghadapi ini. Dia akan membalas dendam untuk putranya cepat atau lambat. Tentu saja, Penatua Quentin memahami apa yang dimaksud Kos. Klan Snell rusak parah akibat kejadian di ruang bawah tanah Misty Moon Woods. Kos pun menganggap kejadian itu sebagai hal yang sangat memalukan. Tepat setelah kata-kata Kos, Penatua Quentin dikelilingi oleh Ki pembunuh sementara dia menyipitkan matanya. Jangan khawatir, tidak peduli siapa orang itu, selama aku menemukannya, aku tidak akan pernah membiarkannya pergi. Sekarang orang itu berani merampok asosiasi Tiga Mata, dia adalah musuh kita bersama. Sekarang dia bisa menjarah barang-barang kita di kota Tokyo, dia pasti mempunyai cara yang tidak biasa. Jika orang itu ditemukan, Penatua Sale dapat memberikan bantuan kepada Penatua Quentin bila perlu. Seorang pria di sisi Kos berkata dengan tatapan heroik. Penatua yang melihat ke atas bersama Quentin kemudian berbalik dan tersenyum pada Penatua Quentin. Penatua Quentin juga menjawab sambil tersenyum. Di saat yang sama, cahaya abnormal melintas di mata mereka. Meskipun klan Snell menderita kerugian besar, bagi mereka yang pernah menjadi ksatria, benda fana itu memang tidak berharga, apa yang memang berharga tidak dapat dibeli atau diproduksi di zaman ini. Barang-barang itu terkubur jauh di dalam tanah atau jurang maut. Itu adalah harta karun yang nyata. Dikatakan bahwa mereka ada di zaman para dewa ratusan juta tahun yang lalu. Penatua Quentin dan Penatua Sale hanya mendengar tentang barang langka itu. Dibandingkan dengan barang langka itu, hilangnya harta benda klan Snell bukanlah apa-apa. Barang langka seperti itu biasanya berada di tangan orang-orang kuat yang langka. Bahkan Penatua Quentin menjadi kerdil di depan orang-orang yang dapat memiliki barang langka itu. Padahal, di luar imajinasi Penatua Quentin bahwa seorang pria yang lebih lemah darinya mungkin jarang menjarah semua harta karun dengan menggunakan taktik memancing harimau keluar dari gunung. Kelangkaannya bahkan lebih kuat daripada semua barang yang pernah didengar oleh Penatua Quentin yang dapat menampung semua barang di gudang 4 kapal udara. Tentu saja, Penatua Quentin menjadi bersemangat. Tentu saja, orang itu mungkin adalah seorang pejalan kaki yang menakutkan dan kuat yang menggoda Penatua Quentin ketika dia melewati kota Tokyo. Mungkin, banyak ksatria yang kekuatannya mendekati Penatua Quentin bergandengan tangan untuk menggodanya. Namun, hal itu hampir mustahil. Misalnya, secara teori, raja mempunyai hak yang sama untuk bermain lumpur dengan anak-anak. Namun, tidak ada raja yang mau jongkok dan bermain lumpur dengan anak-anak. Ini adalah peluang bagus yang tidak dapat dipenuhi selama 1000 tahun. Jantung Penatua Quentin berdebar kencang. Namun, yang membuatnya cemas adalah dia masih belum mengetahui tampang perampok itu. Jika ada sedikit pun kesempatan baginya untuk mengetahui bahwa perampok itu berada di wilayah operasi Selne, dia tidak akan pernah membiarkan perampok itu pergi. Ini hampir seperti mencari jarum di lautan. Meski itu kerja keras dengan peluang sepele, bagaimana jika dia menemukannya? Terbukti, Penatua Quentin bukanlah satu-satunya yang mempunyai pemikiran seperti itu. Penatua Quentin tidak tahu bahwa jarum itu baru saja terbang di atas kepalanya. Kastil Besi Hitam Bab 640, Inkarnasi Boneka Setan. Setelah terbang di atas korps boneka iblis di luar kota Moko, Zhang Tai segera tiba di dataran Selne yang berjarak lebih dari 300 mil. Pada saat ini, banyak boneka iblis yang masih berkeliaran di alam liar dekat benteng pertempuran yang telah mereka tembus. Zhang Tai mengincar boneka-boneka iblis itu. Agar tidak membuat dirinya merasa ingin muntah setelah berhasil, Zhang Tai mengembara cukup lama sebelum mengunci target yang tepat. Pakaiannya sedikit lebih rapi dan tidak terlihat menjijikkan. Ketika Zhang Tai melihat boneka iblis itu, ia sedang merobek kaki belakang seekor serigala liar seperti binatang buas di padang rumput yang luas. Saat menyaksikannya memakan daging serigala liar, setidaknya Zhang Tai merasa sedikit lebih baik. Karena bisa membunuh serigala liar, setidaknya itu adalah prajurit tingkat 1. Tidak ada seorang pun dalam jarak puluhan mil. Oleh karena itu, Zhang Tai baru saja mendarat di padang rumput subur yang jaraknya ratusan meter dari boneka iblis itu. Setelah beberapa detik, Zhang Tai muncul dan berjalan menuju boneka iblis itu. Ketika Zhang Tai berada sekitar 50 meter dari boneka iblis itu, boneka iblis yang sedang menggerogoti kaki belakang serigala liar itu, segera mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Zhang Tai dengan sepasang mata berdarah. Pada saat yang sama, ia menunjukkan giginya kepada Zhang Tai dengan ekspresi muram. Tak lama setelah itu, ia melepaskan kaki belakangnya yang berdarah dan melesat ke arah Zhang Tai. Tentu saja, boneka iblis ini sama lemahnya dengan semut di mata Zhang Tai. Melihatnya bergegas ke sini, Zhang Tai hanya diam sambil tersenyum. Ketika boneka iblis itu berada sekitar 5 meter darinya, sebuah rantai pengikat terlepas dari dahi Zhang Tai dan mengelusnya, dan langsung membekukannya.
Berdasarkan waktu kerja rantai pengikatnya, Zhang Tai langsung mengidentifikasi bahwa boneka iblis ini adalah LV2. Zhang Tai berjalan ke sana dan segera memindahkannya ke Castle of Black Iron. Tak lama setelah itu, dia juga memasuki kastil besi hitam. Setelah menjelma menjadi elang petir, dia terbang sekali lagi. Setelah setengah jam, elang petir mendarat di sebuah gunung di dataran Selne yang jaraknya lebih dari 100 mil. Tak lama setelah itu, ia memasuki kastil besi hitam, sementara mata Zhang Tai terbuka di dalam sana. Boneka iblis itu masih terbaring kaku di tanah. Zhang Tai berjalan ke sana saat dia langsung mengambil Great Wilderness Seal dari lantai 3 pagoda semua roh dan menyuntikkannya ke dalam pikirannya. Detik berikutnya, Zhang Tai menyadari bahwa dia sedang berbaring di tanah sementara tubuh aslinya berdiri miring. Pengetahuan rahasia Great Wilderness Sutra benar-benar bisa mengendalikan boneka iblis. Zhang Tai berseru sambil segera bangkit dari tanah. Dia menjadi sangat bersemangat sampai dia hampir bangkit. Zhang Tai tidak menyadari bahwa efek rantai pengikatnya sudah hilang. Setelah menjelma menjadi boneka iblis, Zhang Tai merasa sangat berbeda dari seekor tikus. Ketika dia menjadi seekor tikus, dia bisa merasakan bagaimana perasaan tikus itu. Namun, saat dia menjelma menjadi boneka iblis, dia merasa aneh seperti mengendarai mesin. Zhang Tai menyodok tubuh tempat dia berada menggunakan jarinya dan terasa seperti menusuk sepotong kayu. Dia tidak punya akal sama sekali. Tentu saja, dia tidak akan merasakan sakit apapun. Zhang Tai menyadari bahwa dia sedang memanipulasi boneka cacing di tubuh ini, bukannya tubuh ini. Tubuh ini tidak memiliki indera peraba, penciuman atau rasa. Ia hanya bisa melihat dan mendengar nalurinya untuk merespon rasa lapar dan haus. Boneka iblis itu menjaga indera pendengarannya tidak berubah. Namun, Zhang Tai merasa ingin mengenakan kacamata yang tercemar karena semua yang dilihatnya tidak memiliki ketepatan seperti ditutupi dengan lapisan tirai berdarah samar. Setelah menjelma menjadi boneka iblis, Zhang Tai merasa otaknya penuh dengan niat membunuh yang tidak teratur dan berdarah. Untungnya, niat membunuh itu tidak memengaruhi penilaian Zhang Tai. Zhang Tai berusaha untuk berbicara, namun, dia merasa sangat sulit mengucapkan sepatah kata pun. Tampaknya mode manipulasi yang disediakan oleh boneka iblis itu tidak mengandung pilihan bahasa dan ucapan. Dia mencoba 2 kali hanya untuk menemukan bahwa dia hanya bisa mengeluarkan suara yang tidak berarti. Zhang Tai mencoba berlari mengelilingi puncak gunung sebentar dan melakukan beberapa gerakan. Dia menemukan bahwa tubuh boneka iblis itu masih bisa bergerak bebas. Zhang Tai masih bisa menggunakan tinju darah besinya menggunakan tubuh ini, meski kekuatannya kurang. Kesadaran bertarung dan instingnya masih ada. Namun, kekuatan besar seperti ki pertempuran tersembunyi tidak dapat diterapkan oleh tubuh ini. Syukurlah, Zhang Tai tidak membutuhkan boneka iblis ini untuk melakukan sesuatu yang sulit. Dia hanya perlu menyembunyikan dirinya di dalam tubuhnya. Setelah menyadari bahwa Heller memperhatikannya dengan menarik di sisinya, Zhang Tai mundur dari inkarnasi dan mengembalikan kesadarannya ke tubuh aslinya. Setelah itu, boneka iblis itu hanya berdiri di samping dengan bodohnya. Setelah melihat Heller menunjuk ke pintu masuk gunung ini, boneka iblis ini berjalan ke dalam gua gunung. Biasanya, kita bisa membiarkannya tinggal di gua gunung dan meminta Gandhi, Aziz, dan Edward memberinya makanan dan air. Saat Raja Kastil membutuhkan tubuhnya, kamu bisa memanggilnya keluar. Heller memberitahu Zhang Tai. Bagus sekali. Aku tidak pernah membayangkan bahwa keterampilan mengendalikan hewan berbasis jiwa benar-benar bisa mengendalikan setan. Zhang Tai memberitahu Heller dengan sungguh-sungguh. Dengan cara ini, dia tidak akan dikenali oleh mereka bahkan jika dia menyamar sebagai boneka iblis di depan para Bestard dari Asosiasi Tiga Mata. Pada analisis terakhir, boneka iblis itu hanyalah cacing khusus. Tentu saja, ia berada di bawah kendali metode rahasia dalam sutra hutan belantara agung. Zhang Tai langsung teringat sesuatu dan jantungnya berdebar kencang. Jika aku bertemu dengan induk cacing boneka, bisakah aku mengendalikannya? Tentu saja, Tuan Kastil, tetapi kamu perlu menaikkan lantai pagoda semua rohmu. Mengingat lantai pagoda semua roh yang telah kamu buka saat ini, kamu tidak dapat mengendalikan cacing boneka induk untuk sementara waktu. Berapa level induk cacing bonekanya? Itu adalah makhluk hidup tingkat 14. LV14, benar. Heller mengangguk. Saat dia mendengar kata-kata Heller, Zhang Tai membuang pemikiran eksotik itu. Dia baru saja membuka lantai 3 pagoda semua roh. Artinya, dia paling banyak hanya bisa mengendalikan makhluk hidup tingkat 2. Dia harus membuka kunci lantai 15 pagoda semua roh untuk mengendalikan makhluk hidup tingkat 14. Namun, bahkan jika dia tidak melakukan apapun selain membaca kata-kata sejati yang tiada habisnya dari Sutra Alam Liar Agung selama 10 tahun, dia masih tidak dapat membuka lantai 15 pagoda semua roh. Karena semakin tinggi lantainya, semakin banyak kata-kata sejati yang tak ada habisnya yang perlu dia baca. Perkembangan zaman dalam bentuk susunan data Fibonacci. Terlebih lagi, jumlahnya dihitung dengan satuan 10.000.
Dia perlu membaca kata-kata sejati yang tak ada habisnya dari Sutra Alam Liar Agung sebanyak 1,3 juta kali untuk membuka kunci lantai 4. 2,1 juta kali untuk membuka kunci lantai 5, 3,4 juta kali untuk membuka kunci lantai 6, dan 5,5 juta kali untuk membuka kunci lantai 7. Dia harus membaca kata-kata nyata yang tak ada habisnya berkali-kali sebelum membuka kunci lantai 15. Yah, lupakan saja itu. Jangan serakah, hanya selangkah demi selangkah. Yang lain bahkan tidak dapat memiliki inkarnasi. Saya harusnya puas dengan kemampuan seperti itu. Tidak baik bagiku untuk terlalu ambisius. Zhang Tai kemudian secara bertahap memulihkan ketenangannya. Melihat ekspresi Zhang Tai, Heller tahu apa yang dipikirkan Zhang Tai. Setelah menyadari bahwa Zhang Tai menerima kenyataan begitu cepat, Heller mengangguk ke dalam. Dalam perjalanan menuju pembangkit tenaga listrik sejati, tidak selalu baik bagi seseorang untuk memiliki ekspektasi tinggi yang tidak realistis, terlepas dari seberapa dekat jarak yang ditempuhnya. Banyak kultivator dihancurkan oleh ekspektasi yang tidak realistis. Mungkin, Zhang Tai tidak memiliki bakat yang tinggi, dia memang sangat rajin. Selain itu, ia selalu optimis dan penuh harapan, yang merupakan landasan penting bagi seseorang untuk menjadi pembangkit tenaga listrik yang nyata. Karena dia baru saja meninggalkan kastil besi hitam kurang dari 2 minggu, hanya ada 1 buah matang yang tidak bocor di pohon kecil tersebut, sedangkan 1 lagi belum matang. Itu tidak cukup untuk menerangi titik puncak, oleh karena itu, Zhang Tai tidak membuang waktu di Castle of Black Iron. Dia segera muncul di hutan. Kali ini, Zhang Tai menargetkan beberapa inkarnasi kuat di bawah LV2. Boneka iblis itu hanya bisa digunakan dalam situasi khusus. Di satu sisi, masih ada beberapa segel alam liar besar yang tersedia di lantai 2 dan lantai 3 pagoda semua roh saat ini. Dia ingin menggunakannya. Di sisi lain, Zhang Tai tidak merasa bahwa keterampilan pengendalian hewan berbasis jiwa dapat memberikan efek samping apapun padanya. Oleh karena itu, dia bermaksud untuk mendapatkan inkarnasi lagi. Sejujurnya, meskipun tikus itu banyak membantu Zhang Tai, hal itu terlalu umum. Zhang Tai selalu ingin menemukan inkarnasi dengan kemampuan khusus. Dia hanya memintanya agar sedikit lebih tajam dari tikus itu. Dengan pemikiran ini, Zhang Tai tiba di lahan yang relatif terbuka di dalam hutan. Setelah itu, dia menyuntikkan Great Wilderness Seal dari lantai 2 pagoda semua roh ke dalam tanah. Saat Great Wilderness Seal memasuki tanah, gelombang misterius yang tak terlihat mulai menyebar ke seluruh gunung. Zhang Tai hanya menunggu hewan-hewan kecil itu.